Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aldo. Ji, Selamat pagi. salam ketemu Ji Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi Bapak Ibu calon auditor halal ya, yang apa namanya nanti mudah-mudahan semuanya bisa diluluskan ya. Amin, amin, Bapak amin. Ibu, perkenalkan saya Yan Aldo Wiliantoro yang pagi hari ini saya bertugas untuk mendampingi Ibu Dr. Lailatul Azkiyah ya. Nah, Ibu Kiki saya izin menyampaikan sedikit profil peserta. Eh, Kalau dari background pendidikan hampir merata Ibu, hampir ada yang dari apa produk pangan, ada dari apa mulai dari industri kimia dan sebagainya. Kemudian sebagian berasal dari existing LPH, tetapi ada beberapa yang memang apa baru, ada beberapa LPH yang baru. Nah, Ibu Bapak peserta pelatihan, izinkan saya mungkin sekilas. Beliau adalah guru saya, rekan saya, Ibu Lailatul Azkiyah, Sarjana Teknik Pertanian MP PhD. Beliau pendidikan terakhir di Jepang, Ibu. Sehingga Oke. nanti tentu kita mudah-mudahan hari ini kita akan belajar banyak, apa berdiskusi banyak. Baik Ibu, untuk sesi waktu saya serahkan ke Ibu Gigi terkait dengan mekanismenya. Nanti saya mengikuti saja Ibu. Oh, siap. Monggo Ibu. Baik, Pak Aldo. Siap. Baik, terima kasih Pak Aldo atas penjelasan singkat. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak warahmatullahi dan Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Nama saya Lailatul Azkia. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya Kiki, gitu ya, karena saya biasa dipanggil dengan Kiki. Saat ini saya sedang ditugaskan sebagai tenaga pengajar di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Seperti itu, nggih. Baik, untuk menyingkat waktu, kita mulai nggih untuk diskusi dan juga materi terkait dengan pengetahuan bahan dan juga titik kritis kehalalan untuk produk makanan dan minuman. Nggih. Izin share Bapak Ibu. Baik, karena diserahkan ke pemateri gitu nggih. Jadi nanti mungkin kita lihat dulu nggih. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada ketidakjelasan selama saya menyampaikan mungkin bisa langsung kita diskusi seperti itu nggih. Namun kalau memang jelas maka nanti di akhir kita kumpulkan pertanyaan untuk diskusi seperti itu nggih. Karena memang waktunya 2 jam gitu nggih. Baik, Bapak dan Ibu, calon auditor gitu nggih, kita akan berdiskusi terkait dengan pengetahuan bahan dan titik kritis kehalalan untuk produk makanan dan minuman gitu nggih. Yang memang produknya sangat banyak gitu nggih dan yang semuanya harus tersertifikasi halal. Baik, kita awali dengan diskusi terkait dengan titik kritis nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bilang titik kritis produk makanan minuman, maka titik kritis ini adalah setiap tahapan Bapak Ibu nggih. Jadi kalau di dalam bahan makanan minuman, produk makanan minuman itu setiap tahapan gitu nggih. Dalam semua proses produksi gitu yang berpotensi dia mengubah status kehalalan suatu produk menjadi tidak halal atau haram. Tinggi. Jadi bisa saja dari bahan bakunya itu halal, tinggi. Ternyata prosesnya yang tidak halal. Bisa jadi dari bahan bakunya yang sudah tidak halal, gitu, atau haram. Kemudian prosesnya dilanjut menjadi produk tadi menjadi tidak halal atau haram. Gitu. Kalau yang dari haram asalnya pasti haram. Tapi kalau tidak halal mungkin dia bisa terkontaminasi najis, bisa terkontaminasi produk lain yang tidak halal. Atau bisa dari penyembelihan yang dia tidak sesuai dengan syariat. Nah itu kalau misalnya kita identifikasi titik kritis. Jadi semua titik yang punya potensi mengubah status kehalalan produk menjadi tidak halal atau haram, itu adalah titik kritis kehalalan Bapak Ibu. Jadi auditor nanti harus bisa nggih mengidentifikasi titik mana dalam suatu proses produksi bahan makanan yang dia berpotensi untuk mengubah status kehalalan tadi. Nggih. Kemudian kalau kita telisik lagi Bapak Ibu, di sini ada banyak faktor untuk yang dapat menyebabkan suatu produk tadi menjadi tidak halal. Okay? Yang pertama dari asal muasal bahannya. Nah, kalau itu sudah jelas nih nanti Bapak Ibu nanti akan belajar apa saja dokumen yang harus disiapkan gitu ya agar untuk memastikan ketelusuran kehalalan dari produk bahan makanan. Jadi bahan asal muasalnya dulu. Kemudian bisa dari fasilitas produksinya selama proses produksi, kemudian dari peralatannya, dari pengolahannya, dari pengemasan, penyimpanan, penjualan, sampai nanti penyajian. Semuanya itu memiliki potensi besar
sebagai faktor penyebab ketidakhalalan suatu produk. Gitu, nggih. Nah, tugasnya nanti apa? Jadi kalau kita sebagai auditor nanti diharapkan mampu melacak gitu ya, melacak apa keberadaan bahan haram atau komponen bahan produk melalui kajian kehalalan. Jadi nanti Bapak Ibu lacaknya dari apa? Dari asal muasal bahannya, berarti dari apa? Dari daftar bahannya. Oke. Kemudian dari kemasannya, dari daftar produknya. Oke. Kemudian dari prosesnya juga, dari diagram alirnya. Kalau semuanya sudah dilacak, tidak ada potensi, tidak ada titik kritis di sana bahan atau produk menjadi tidak halal, maka di situ bisa Bapak Ibu rekomendasikan, oke, certified, halal certified. Gitu, nggih. Tapi kalau di sana ada titik kritis dan titik kritis itu sangat berpotensi menjadi produk itu tidak halal, maka Bapak Ibu harus benar-benar bisa memastikan kritis itu hilang gitu ya. Dengan apa? Dengan dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki oleh perusahaan. Gitu, nggih. Baik. Titik kritis kalau kita berbicara Bapak Ibu terkait dengan titik kritis kehalalan produk seperti itu nggih. Jadi kita ada di bahan, ada di proses, ada di produk sampai nanti proses dia menyampaikannya kepada konsumen nggih. Jadi kalau misalnya di proses kita punya 8 proses gitu nggih. 7 proses utama adalah di proses pengolahan sedangkan 8 tambahannya itu di proses penyembelihan nggih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu oh saya kena ini makanannya, produk makanan. Oke, ada nggak dia di penyediaan, di pengolahan, dicek semua Bapak Ibu, nggih. Di penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan. Untuk catering pasti sampai di penyajian, gitu ya. Jadi penyajiannya seperti apa untuk usaha catering, gitu, nggih. Kemudian titik kritis juga ada di nanti di produknya sampai nanti di tangan konsumennya, gitu ya. Jadi kalau kita bilang titik kritis, maka mulai dari bahan sampai dia di tangan konsumen harus bisa dijamin bahwa dia tidak ada potensi produk tersebut menjadi tidak halal atau haram. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan produk bahan makanan dan minuman, berbeda dengan mungkin produk farmasi, kemudian berbeda dengan produk jasa, logistik dan sebagainya, Kalau kita berbicara terkait dengan bahan makanan dan minuman, maka titik kritis produk itu kita mulai dari bahan baku. Jadi mulai dari bahan bakunya, kemudian kita ada di proses produksinya, kemasannya, di penggudangannya, di transportasinya, sampai nanti dia masuk di retailnya. Ya, retail itu berarti masuk di tokonya gitu ya. Gimana dia etalase tokonya? Jangan-jangan etalase tokonya gabung nih antara bahan halal dan tidak halal dalam satu rak. Nah, itu mungkin akan menjadi pertimbangan apakah itu nanti kita bisa menyarankan harus terpisah. Semuanya harus terpisah antara bahan halal dan tidak halal. Oke? Oke, kemudian kita akan bergerak ke regulasi bahan halal, Bapak Ibu ya. Jadi kita ke yang pertama dulu, nggih, karena yang pertama tadi kita membahas terkait dengan bahan. Nah, bagaimana seorang auditor itu bisa memastikan nggih, bahwa seluruh bahan yang digunakan itu adalah bahan halal dan memenuhi standar bahan halal. Gitu, nggih. Jadi kita punya regulasi terkait dengan bahan halal, Bapak Ibu, yang mungkin nanti ini kalau seorang auditor literasinya harus lebih tinggi daripada seorang penyelia. Jadi nanti auditor tuh harus sudah paham mana regulasi yang saya gunakan untuk menyatakan bahwa bahan ini halal, bahan ini tidak halal, dan ketika bahan itu bahan kritis, dokumen apa yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Nah, itu harus mungkin nanti auditor harus jeli di sana gitu, nggih. Untuk saat ini Bapak Ibu, untuk regulasi bahan halal, kita mengacu ke aturan utama, yaitu di Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 20 tahun 2023. Nah, kita yang terakhir nggih, kepakan yang terakhir terkait dengan perubahan. Ini merupakan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021. Jadi kalau kita berbicara regulasi bahan, maka kita akan mengacu ke kekebaban dulu. Tepatnya adalah nanti di poin B, yaitu tentang bahan. Oke. Jadi nanti bahan-bahan apa saja yang bisa kita gunakan untuk produksi produk halal makanan minuman. Jadi ada semuanya di sana. Oke. Kemudian yang kedua, kita mengacu untuk bahan, kita mengacu di regulasi keputusan Menteri Agama, Bapak Ibu. Ada 2 keputusan Menteri Agama, yang pertama adalah dia yang wajib bersertifikat halal, dan yang kedua adalah dia yang dikecualikan dalam kewajiban bersertifikat halal. Oke? Untuk yang wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu, itu ada 2 KMA, regulasi, di 748 tahun 2021 dan juga 944 tahun 2024. Jadi kalau masuk di 944 dan 748, nah, telusur halalnya gimana auditor? Mengeceknya wajib bersertifikat halal. Jadi kalau yang masuk
kriteria ini, kemudian mereka yang disubmit tuh buktinya gitu ya. Oh, buktinya yang disubmit adalah si OE, MSDS gitu nggih, pernyataan produsen. Itu bisa nggak diterima auditor? Nggak bisa nggih Bapak Ibu nggih. Karena apa? Bahan-bahan yang masuk di sini sudah ada aturan regulasinya, dia wajib bersertifikat halal. Maka dokumen pendukung sertifikat halal yang masuk pada bahan di KMA 748 944 tidak bisa digantikan dengan dokumen pendukung lain. Wajib sertifikat halal. Oke. Nah, kemudian ada lagi KMA Bapak Ibu. Dia KMA ya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1360 tahun 2021. Ini mengatur terkait dengan bahan-bahan yang dia dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi bahan ini bisa digunakan dokumen pendukung lain karena dia dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Jadi kalau masuk ini, oh ini bahan yang digunakan ini masuk nih ke KMA 1360. Ternyata pelaku usaha dia dokumen pendukungnya adalah MSDS, pernyataan produsen, daftar komposisi bahan. Oh, boleh nggak ya ini digunakan? Boleh. Karena regulasinya sudah jelas, dia masuk di 1360. Jadi intinya semua bahan yang dia nggak masuk 944, 748, Bapak Ibu nanti ceknya apa? Dokumen pendagang halalnya, berarti kalau nggak SH juga nggak apa-apa, SH lebih better. Gitu ya, betternya semuanya SH. Tapi kalau dia di positive list, nggak SH juga nggak masalah. Nah ini auditor nanti harus membaca, nggih. Oh, banyak Bu itu bahannya. Ya, sekali-kali dibaca lah Bapak Ibu, nggih. Jadi KMA-nya dibuka, oh ini toh yang wajib, gitu nggih. Ketika nanti ditanya sama regulasinya, Bapak Ibu sudah paham. Oh, kenapa kok ini saya ditolak nih? Apa bahannya, daftar bahan saya? Karena dokumennya nggak cukup, Bu. Kan ada 5 pendukung. Karena dia pendukungnya yang SH nggak ada. Dia masuk 944, 748. Katen nggih? Itu terkait dengan regulasi bahan halal Bapak Ibu, nggih. Baik, kita masuk ke kriteria satu, nggih, titik kritis tadi, nggih, di bahan, gitu, nggih. Kalau kita bilang bahan dalam produk olahan makanan minuman, Bapak Ibu, maka dia adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu produk tadi. Ya, jadi bahan ini kita terbagi menjadi 2, Bapak Ibu. Kita akan menjelaskan berdasarkan jenisnya dulu dan juga berdasarkan sumbernya. Oke. Jadi ada di dalam olahan pangan itu ada bahan baku, ada bahan olahan, ada bahan tambahan, dan juga ada bahan penolong. Oke, kalau untuk dari sumber bahannya, dia bisa dari hewani, dari tumbuhan, dari sintesis kimia, dari mineral, dari mikroba, dari produk biologi. Yang manusia ini yang merah sangat tidak diperbolehkan gitu ya, yang berasal dari manusia. Oke. Oke, kita ke jenis bahan terlebih dahulu. Adakah Bapak Ibu di sini yang mau membantu saya ya membedakan nih antara oh ini bahan baku, oh ini bahan olahan, tambahan sama bahan penolong. Mungkin ada yang punya pendapat apa bahan baku dulu terlebih dahulu? Boleh raise hand atau langsung open mic is okay. Kita buka sesi diskusi dulu. Apa itu bahan baku kira-kira kalau dalam industri makanan dan minuman Bapak Ibu? Ada yang punya pendapat kah? Bahan dasar, Bu. Bahan dasar. Dengan sinten gini nggih, ngapunten gak terbaca ya. Oke. Dengan Pak Desi, Bu, dari Palembang. Oh, dari Palembang. Siap, Bapak. Jadi Bapak menyampaikan bahwa bahan dasar ya, Pak. Jadi bahan baku adalah bahan dasar. Gitu, nggih. Ada mungkin yang punya pendapat lain? Bahan yang diolah menjadi bahan jadi, Bu. Bahan yang diolah menjadi bahan jadi. Dengan Bapak Sinten ini, sebentar. Saya tak setting ini nggih. Ngapunten. Saya tak setting ini saya dulu. Karena ternyata nggak kelihatan settingan yang menjawabnya. Aduh, gimana ya? Oh, oke dah, mohon maaf nggak bisa ternyata settingnya ini saya. Sebentar nggih, ngapunten ini kok nggak kelihatan sharing. Baik, nggak apa-apa dah. Baik, oke baik. Jadi bahan baku, bahan dasar, oke bahan yang mau diubah menjadi produk gitu Pak nggih. Ada mungkin kalau ada lagi mungkin bahan Saya, baku. saya Mau Bu, menambah Ibu, Bapak. bahan Menambah. mentah Bu. Halo, Ah, dengan siapa? Bu siapa? Ziyadatur, Dengan Bu? Ziyadatur, Bu Bu Ziadatur. Zia. Bu Zia gimana? Bahan baku? Bahan baku itu bahan mentah. Bahan baku, bahan mentah. Baik. Sudah 3 nggih? Baik. baik Nah, haki, oke. Bu. 3 dulu nggih.
Tiga dulu, nanti mungkin menjawab ke yang lain. Gitu. Oke, Ah, sudah ya. ada tiga ide nih gini, Bapak Ibu. Oh, bahan baku, oh bahan dasar, bahan yang mau diubah ke yang lain gitu ya. Oh, bahan baku, bahan mentah gitu ya. Jadi semuanya sudah betul ya, tapi akan saya lengkapi gitu ya. Yang tepat seperti apa. Jadi agak berbeda ketika kita berbicara bahan baku di pangan minuman dengan bahan baku di yang lain. Jadi kalau di bahan produk makanan minuman, Bapak Ibu, bahan baku ini adalah bahan penyusun terbesar ya, di dalam suatu produk. Jadi bahan baku ini bahan penyusun terbesar, komposisinya paling besar dan komponen utama dia. Oke. Kalau kita misalnya berbicara roti, maka bahan bakunya dia adalah tepung gitu ya, sebagai bahan utama. Ini ya. Jadi bahan baku ini apa? Dia adalah bahan dasar, bahan utama, komponen utama dari suatu produk yang menyusun produk tadi. Gitu ya. Jumlahnya pasti paling besar. Itu adalah bahan baku dalam konsep makanan dan minuman. Gitu ya. Jadi bahan yang dia dominan di sana. Kemudian untuk yang bahan kedua, bahan olahan. Seperti apa Bapak Ibu? Tapi sebelum ke bahan olahan, mungkin ke bahan tambahan dulu. Ada yang punya ide nggak? Bahan tambahan. Mungkin kalau di Saya Bu, pangan, oke silahkan dengan Ibu Sinten. Bu Masfa. Bu Masfa, bagaimana Bu untuk bahan Iya, tambahan? untuk bahan tambahan ini jumlah presentasinya lebih kecil dibandingkan bahan baku. Oke, bahan tambahan prosentasenya kecil dibandingkan bahan baku. Kalau bedanya sama bahan penolong, apakah tahu nggih Bu Masfa? Ah, kalau bahan penolong itu presentasinya lebih kecil lagi Bu daripada bahan tambahan. Oke, terima kasih Bu Maswa. Jadi dari Bu Maswa ini menjelaskan terkait dengan prosentase gitu nggih. Mungkin ada ide lain silahkan. Ini Bu, Nggih, sinten namanya? Rahmi Bu. Bu Rahmi silahkan. Jadi kalau bahan tambahan tadi ya Bu, kalau bahan tambahan dia untuk meningkatkan kualitas dari satu produk, tapi tidak menggantikan posisi dari bahan baku. Oke. Jadi dia gimana? Sebentar saya share lagi nih. Gimana tadi Bu? Bu Rahmi? Meningkatkan kualitas dari produknya Ibu, entah Oke. rasa, warna, dan lain-lain, tapi Oke, tidak siap. Dia menggantikan untuk bahan. meningkatkan ya, meningkatkan Iya. tapi tidak menggantikan bahan baku. Kalau bahan penolong? Kalau bahan penolong dia sama tadi, presentasinya lebih kecil dari bahan Oke. tambahan. Siap. Satu lagi mungkin Bapak Ibu untuk bahan tambahan dan bahan penolong? Bahan olahan itu mungkin bahan yang menjadi dasar apa yang menjadikan merek kita bikin, Bu. Misalnya bakso, jadi daging harus kita utamakan daripada tepung gitu, Bu. Jadi bahan olahan adalah bahan yang akan menjadi kriteria tujuan kita buat produk tadi, Bu. Demikian. Oke, siap. Dengan Bapak siapa? Bapak Desi, Bu. Bapak Desi siap. Oke, Iya. baik. Terima kasih nggih Bapak Ibu nggih, Bu Rahmi, Bu Mas Mufa, dan juga Bapak. Tadi sudah dijelaskan nggih, tapi saya akan coba jelaskan terlebih dahulu nggih, jelaskan lebih detail nggih. Apa sih sebenarnya kenapa kok dalam industri pangan makanan minuman tuh kita mengenal adanya bahan tambahan pangan gitu ya. Ini mohon maaf PowerPoint saya kelihatan kan nggih? Kelihatan, Bu. Oke, siap. Terlihat, Ibu. Oke, terlihat, oke, siap. Jadi kalau misalnya di bahan tambahan itu apa? Nah, dalam industri makanan dan minuman, Bapak Ibu, bahan tambahan ini, Bu Rahmi tadi sudah mendekati, nggih. Jadi bahan tambahan itu adalah bahan yang dia ditambahkan ke dalam suatu produk makanan minuman yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari bahannya. Contohnya, oh kalau buat roti saya tambahkan gula. Nggih. Supaya apa? Rasanya manis. Nah, untuk meningkatkan rasa. Oh, ini warnanya jelek nih, saya tambahkan pewarna makanan. Nah, supaya apa? Warnanya bagus. Oh, ini itu cepat busuk. Saya tambahkan bahan ini, asam askorbat. Untuk apa? Untuk memperlambat masa simpan. Nah, jadi bahan tambahan ini tujuannya adalah dia untuk ditambahkan ke dalam suatu produk makanan minuman, tujuannya untuk meningkatkan kualitas maupun masa simpan dan sebagainya. Oke, makanya ada aturan bahan tambahan pangan. Dia ditambahkan untuk apa? Meningkatkan baik itu kualitas rasa, sensori, warna, masa simpan, itu semuanya adalah bahan tambahan pangan. Gitu, nggih. Kalau bahan penolong apa? Bahan penolong ini kalau di dalam industri makanan minuman itu adalah bahan yang ditambahkan ke dalam suatu produk dan ditambahkan ke dalam suatu proses yang fungsinya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Tapi bahan ini tidak ada di produk akhirnya.
Oke. Jadi bahannya nggak ada di produk akhirnya. Dia hanya ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Tapi komposisinya dia tidak ada di akhir. Pada produk akhirnya dia komposisinya nggak ada bahan penolong. Oke. Bu izin nanya, kalau Oke, dengan silakan. katalisator Nah, termasuk sama nggak Bu? katalisator, Bapak. Jadi katalisator ketika dia hanya fungsinya adalah untuk mempercepat seperti itu, tapi dia tidak ada di produk akhirnya, maka dia fungsinya adalah sebagai bahan penolong. Penolong. Gitu nggih. Jadi bukan tambahan-tambahan. Yang fungsinya dia untuk mempercepat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, itu kita identifikasi sebagai bahan penolong. Yang fungsinya untuk meningkatkan karakteristik sifat dari produk akhir daripada makanan minuman, itu identifikasinya adalah bahan tambahan. Mekaten nggih? Ya. Bisa dipahami nggih? Izin Bu, Oke, izin Bu, siap. bahan olahan tadi Bu, bahan Oh olahan iya, tadi. bahan olahan betul. Belum, nggih. Jadi oke, bahan olahan itu apa? Dia adalah bahan intermediate, Bapak Ibu. Ya, intermediate itu bahan yang sudah mengalami proses pengolahan. Betul tadi salah satu tadi Pak siapa tadi ya? Yang sudah diolah, Bu, betul. Jadi bahan olahan adalah semua produk yang dia sudah diolah kemudian digunakan untuk proses produksi. Misalnya ada sosis nih, ya kan? Sosis ini dia digunakan untuk apa? Untuk proses produksi makanan di suatu catering gitu ya. Jadi bahan olahan ini dia bersifat bahan baku atau bahan olahan boleh. Jadi dia sudah diolah. Pokoknya semua bahan yang sudah diolah, nah itu kita sebut dengan bahan olahan. Gitu nggih. Nah, untuk industri makanan dan minuman Bapak Ibu, keempat jenis bahan ini semuanya harus tertelusur dengan halal. Gitu nggih. Jadi semua bahan ini tidak terkecuali harus tertelusur dengan halal. Semua yang digunakan. Oh, bahan penolong misalnya ini Bu untuk menolong mencuci dan sebagainya, dia masuk kriteria bahan penolong, masuk. Dia menolong proses ya supaya nanti dia bahannya itu tidak apa terkontaminasi, berarti dia harus dicuci, sabun cuci dan sebagainya itu masuk nanti di bahan penolong. Pokoknya semua bahan yang dia untuk meningkatkan efektivitas selama proses produksi. Gitu nggih. Nah, kalau misalnya bahan baku, bahan olahan dan bahan tambahan dan bahan penolong itu ada salah satu saja yang tidak tertelusur halal. Misalnya dia pakai sabun cuci, ya. Sabun cucinya nggak punya halal certified. Berarti boleh nggak ketika itu diajukan untuk sertifikasi halal produknya Bapak Ibu? Tidak Tidak. boleh Bu. Betul. Tidak boleh. Enggak. Jadi semuanya harus tertelusur dengan halal. Gitu nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk diskusi awalnya nggih. Nah, kita akan berdiskusi yang kedua terkait dengan sumber bahan, gitu nggih. Tapi sebelumnya ini adalah penjelasan tadi nggih hasil diskusi kita nggih. Jadi kita punya 4 bahan kriteria bahan untuk produk makanan minuman nggih. Mungkin agak berbeda ketika kita ke farmasi gitu nggih. Karena kita sekarang bahas makanan minuman, gitu nggih. Yang pertama dari bahan baku gitu nggih. Jadi bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk gitu ya. Biasanya komposisinya paling besar, nggih. Tepung ya berarti pakai roti dia, Oke, ya. Bu. Untuk buat roti komposisinya apa? Ya tepung gitu ya, yang posisinya paling besar sekali, gitu, nggih. Kemudian bahan olahan dia sudah mengalami proses pengolahan sebelum melalui proses produksi, nggih. Ada bahan tambahan di sini. Nah, tambahan ini ditambahkan untuk meningkatkan suatu kualitas, baik itu rasa, warna, tekstur, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu juga harus mengecek penggunaan bahan tambahan pangan ini berdasarkan Perka BPOM dan BPOM ya Bu ya. Jadi BPOM harus dicek lagi gitu ya, persyaratan kesehatannya juga harus lolos. Okay? Karena halal dan baik gitu ya. Jangan saja halal saja baiknya enggak gitu ya. Ada berapa persen nanti yang ditambahkan. Nah, nanti bisa nanti dicek lagi gitu okay? Untuk bahan penolong ini bahan yang dia membantu proses produksi tapi dia tidak menjadi bagian akhir dari komposisi produknya. Itu termasuk katalisator, termasuk bahan pencuci dan sebagainya. Oke, kita masuk ke kriteria bahan sekarang dari sumber bahannya dulu. Dari sumber bahannya, kalau bahan itu ada bahan hewani yang pertama Bapak Ibu, ini yang masuk di KMA seluruh turunan bahan hewani ini masuk di KMA 944 Bapak Ibu. Jadi bahan hewani ini masuk ke sana karena memang termasuk kategori bahan sangat kritis ya. Jadi bahannya sangat kritis semuanya gitu, Jadi apa itu bahan hewani? Bahan hewani adalah yang dihasilkan dari hewan pastinya. Gitu, pada dasarnya bahan hewani itu semuanya halal, kecuali yang dilarang oleh hukum Islam. Yang dilarang itu sedikit sangat Bu ya, dibandingkan dengan yang diperbolehkan gitu ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, ya, betul artinya, dan dalam artinya saja di sini, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai
darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama dari Al-Baqarah dulu kita identifikasi. Oh, ada 4 jenis bahan hewani yang tidak diperbolehkan untuk produksi halal, ya. Bangkai, darah, daging babi, dan hewan. Nah, ini dari Al-Quran. Nanti ada Al-Hadis juga gitu yang melengkapi daripada Al-Quran tadi. Misalnya bangkai, ya. Dikecualikan 2 bangkai hewan yang diperbolehkan gitu ya dalam hadis itu ya. Diharamkan bagimu semua jenis bangkai kecuali 2 bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang gitu ya. Jadi artian ikan dan belalang bangkainya oke kita makan. Ada hadis yang ini menguatkan di sana. Dia menambahkan pengertian ini. Oke. Oke, jadi yang pertama apa? Bangkai nggak boleh, darah nggak boleh, daging babi nggak boleh. Dan yang keempat adalah hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ini yang mungkin sekarang kita lagi bergerak di RPU dan RPH halal, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli ke pasar, kan itu yang penting ayam. Nah, itu belum memenuhi syarat ini gitu, Ge. Karena apa? Karena walaupun itu hewan halal, ketika penyembelihan, Ge, dia menyebut nama selain Allah, jatuhnya dia adalah bahan tidak halal. Nah, kalau 40 hari ketika kita mengkonsumsi bahan nggak halal, doanya nggak dicapai gitu ya, nggak diterima sama Allah. Nah, kalau misalnya berhari-hari kita makan ayam yang tanpa halal certified tadi, tanpa penyembelihan halal, berapa lama doa yang tidak diterima gitu. Mungkin ini bagi kita pribadi gitu. Jadi bagi kita yang tidak menyembelih langsung, maka kita punya kewajiban untuk menanyakan ke penjual. Yang untuk konsumsi pribadi nih, Pak, tadi nyembelihnya gimana, Pak? Gitu. Nah, itu wajib itu hukumnya jadinya. Jadi bukan oh kebanyakan tanya, loh bukan, karena itu sudah di dalam Al-Qur'an. Harus disembelih dengan cara yang halal. Itu menjadi sangat kritis tadi. Oke. 4 tadi sudah. Kemudian nomor 2, ini berdasarkan Kepkaban nomor 20, bukan dari hewan yang bertaring dan berkuku tajam. Contohnya anjing, tikus, buaya, singa, harimau, dan lainnya. Itu tidak diperbolehkan bertaring dan berkuku tajam. Nomor 3, bukan dari hewan yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi karena kita hidup di Indonesia, ya kita harus tunduk ya terhadap peraturan regulasi di negara kita, maka hewan yang masuk di peraturan perundang-undangan yang dilindungi tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh untuk pengajuan produk halal. Yang nomor 4, hewan yang digunakan dalam proses produk halal harus halal, disembelih sesuai dengan hukum Islam dan memenuhi prinsip-prinsip kesejahteraan hewan serta standar kesehatan hewan. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu auditor ketika ada itu tadi produk hewan dan turunannya, maka semuanya titik kritis dan semuanya wajib punya sertifikat halal. Kalau nggak punya gimana Bu? Nonsense, nggak bisa. Gitu, Kemudian yang kelima adalah dia tidak bercampur atau terkontaminasi dengan bahan haram atau najis. Ya, nanti yang dilihat dari proses diagram alir prosesnya gitu ya. Ini kalau memungkinkan kontaminasi oke nggak bisa. Resmi Jadi nanti juga. rekomendasinya tak bisa disertifikasi. Kenapa? Ini ada kontaminasi nanti najisnya. Masa nyuci cuman pakai air berapa ini gitu. Nah, nanti dipastikan masih ada darahnya ini dagingnya. Seperti itu nggih. Jadi nanti dicek lagi ketika bahannya sudah halal, maka Bapak Ibu nanti lanjut ke prosesnya. Ini untuk bahan hewani gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk bahan hewani ini luar biasa turunannya, Jadi nggak hanya kalau daging saja mungkin kasat mata masih bisa membedakan kita, mana yang itu anjing, mana yang itu babi, mana yang sapi, mana yang ayam, gitu, Nah, tapi kita nggak bisa membedakan Bapak Ibu apakah itu disembelih sesuai dengan syariat atau bukan. Nah, itu makanya harus ada nanti sertifikat halal, harus ada nanti RPU, RPH yang dia sudah halal certified. Oke. Kalau daging sudah ini. Nah, turunan bahan hewani ini Bapak Ibu luar biasa Bapak Ibu. Di dalam industri makanan minuman itu sudah digunakan sampai ke turunannya gitu ya. Terutama turunan yang dari tulang, dari kulit itu ya. Apa turunan yang paling banyak digunakan? Nah, kalau kita ngomong turunan yang pertama Bapak Ibu, turunan yang pertama daging. Kalau daging itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa membedakan kalau dalam bentuk daging, bakso, bacon, ham itu adalah turunannya gitu. Kemudian ada juga turunannya ini yang sudah menurunkan ke asam amino Bapak Ibu. Jadi asam amino ini dia diekstrak dari daging. Nah itu kemudian maka asam amino ini juga harus punya halal certified. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa asam amino ini diturunkan dari bahan halal dan diproses dengan cara yang halal. Oke? Untuk turunan yang kedua adalah ada kikil Bapak Ibu ya.
sorry saya ke bawah dulu, ada di situ ada lemak ya, di situ ada lat gitu ya. Kalau misalnya nanti lemak ini kalau untuk hewani gitu, babi atau lainnya, kalau babi itu lat kita nyebutnya gitu gitu. Di situ digunakan banyak sekali sebagai apa? Penyedap biasanya. Minyak babi biasanya digunakan kalau untuk babi gitu. Makanya itu ada kasus Solo ya, di Solo yang ayam gorengnya ada tulisan halal. Ayamnya sih halal gitu ya. Ternyata dia kremesnya dia pakai minyak babi. Untuk apa? Untuk meningkatkan tesnya. Ya, tesnya itu katanya enak kalau ketika ada minyak babinya. Ya, jadinya ya haram lah gitu ya. Jadi itu juga nggak boleh ya. Bukan hanya dagingnya tapi turunannya juga. Gitu ya. Kemudian ada tulang Bapak Ibu. Nah, tulang ini diturunkan dari apa? Tulang ini kalau tulangnya saja itu bisa jadi kuah bakso, gitu kan? Nah, kemudian ada juga yang diturunkan ke karbon aktif gitu ya. Jadi karbon aktif ini adalah untuk penyerapan pada industri air minum ya. Jadi air itu biasanya ada di situ penyerapnya itu biasanya dia bisa pakai karbon aktif. Nah, turunannya lagi bisa pakai kalsium ya. Jadi kalsium itu dia juga diekstrak bisa dari tulang hewan tadi. Nah, itu ketika kalsiumnya dari tulang hewan yang tidak halal, maka dia akan menjadi tidak halal. Nah, pasta gigi tinggi kalsium, perlu dicek bu kalsiumnya jelas. Karena apa? Kalsium itu turunan bahan hewani gitu ya. Jadi nanti dicek kalsiumnya dari sumber tulang yang mana. Nah, itulah yang nantinya akan bergerak semuanya ke arah halal gitu ya. Kemudian turunan yang paling utama nggih, yang turunannya itu fungsinya luar biasa di dalam industri pangan. Dia fungsinya emulsifier, gelling agent, ya, fungsinya macam-macam. Itu adalah gelatin, Bapak Ibu. Jadi gelatin ini dia diturunkan dari tulang, ya, dari komponen lainnya, dari tulang, dari kulit, itu ada gelatinnya. Untuk apa sih Bu gelatin? Gelatin itu untuk pengenyal, Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk pengenyal dalam industri makanan, ya, dia juga fungsinya emulsifier. Kalau Bapak Ibu sempat mendengar bahwa ada 9 produk yang punya halal sertifikat, kemudian dicabut izinnya oleh BPJPH karena berdasarkan laporan BP POM, ternyata dia mengandung DNA-nya POC gitu ya. Jadi kemudian kita telusuri lagi, loh kok bisa lolos gitu ya, lolos ketika dia dapat halal certified ya. Ya itu sebenarnya sih komitmen daripada perusahaannya gitu. Jadi mungkin waktu di audit sama auditornya dia pakai yang halal nih, tapi ternyata aplikasi di lapangannya dia pakai yang lain gitu. Jadi ini juga menjadi ini ya apa namanya PR bagi kita semua terkait dengan komitmen dari perusahaan untuk menghasilkan produk yang halal gitu. Sampai nanti di bulu, sampai di enzim dan sebagainya, semuanya ini adalah turunan dari bahan hewani. Jadi semuanya harus dicek keberadaannya. Oke? Untuk bahan yang kedua, Bapak Ibu, hewani tadi sudah, bahan kedua ini adalah bahan nabati. Ya. Jadi kalau bahan nabati itu pada dasarnya itu halal, Bapak Ibu. Semua bahan nabati. Ya. Kecuali untuk zat-zat yang memabukkan dan atau membahayakan bagi yang mengkonsumsi. Ya, jadi kalau yang membahayakan bagi yang mengkonsumsi ada tabu bahan nabati ada. Contohnya adalah kecubung, ganja. Nah, itu walaupun dia bahan nabati dia menjadi tidak halal. Gitu, ya. Jadi syaratnya dia tidak memabukkan dan atau membahayakan. Atau bahan-bahan yang dalam proses produksinya melibatkan zat aditif atau bahan pembantu pengolahan yang tidak halal. Ya. Jadi kalau bahan nabati itu secara segar dalam bentuk alaminya dia semuanya halal kecuali yang memabukkan dan membahayakan tadi. Tapi kalau dia sudah menjadi diproses, maka di situ kita harus identifikasi dia menjadi kritis, gitu ya. Jadi bahan nabati menjadi kritis ketika dia melalui proses pengolahan. Kalau tidak melalui proses pengolahan dia nggak kritis, gitu ya. Oke. Ini adalah contoh produk olahan dari pangan nabati Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita di pangan nabati itu banyak ternyata nggih, mulai dari dia produk keringnya, ada gandum, ada oleoresin, ada emulsi nabati, ada protein nabati, ada minyak sayur, gula, pewarna, selai, manisan, jus buah, buah dalam kaleng, saus, pati dan turunannya. Jadi banyak sekali produk olahan ini dari pangan nabati. Oleh karena itu nanti kalau sudah dalam bentuk olahan, maka dia akan menjadi kritis. Ya, jadi bahan nabati itu kalau dalam bentuk olahan menjadi kritis. Jadi kritis itu gimana auditor Bu? Harus memastikan bahwa potensi itu tertutupi dengan adanya bukti, menjadi tidak kritis. Nah, itu adalah fungsinya auditor di sana. Oke. Kemudian bahan yang ketiga Bapak Ibu, nah sesuai dengan jenis bahan tadi ya,
hewani, nabati sudah. Bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga ini adalah bahan mikrobiologi. Nah, kalau dalam industri makanan minuman, sumber mikroba itu sudah sangat digunakan luas kita, Bu, di industri makanan minuman. Ya, baik itu dari bakteri, jamur maupun kapang gitu ya. Jadi bahan yang berasal dari mikroba, bakteri, jamur, kapang itu diharamkan jika pada proses pertumbuhan mikrobanya dan atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Oke. Jadi kita sudah bisa semuanya yang tercampur, terkandung, atau terkontaminasi nanti diharamkan Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau enggak, ya enggak masalah mikroba itu. Ya. Contohnya apa sih turunan mikroba dalam bahan makanan? Bapak Ibu mungkin kenal monosodium glutamat ya, MSG, atau kita sebutnya micin ya, ya micin. Dulu waktu saya SMP atau SMA ya, waktu presidennya itu Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu, dia ada kasus gitu, kasusnya agak besar ya. Waktu itu ada Ajinomoto ya, salah satu perusahaan vaksin ya, MSG monosodium glutamat di Indonesia yang kemudian kena isu dia nggak halal gitu ya. Nanti kita akan diskusikan di sana apa sih sebenarnya isunya dulu gitu ya. Jadi sebenarnya nanti dia akan menjadi salah satu acuan kita gitu ya. Jadi ketika bahan turunan mikrobiologi maka semuanya harus tertelusur dengan halal. Gitu ya. Contohnya banyak Bapak Ibu di sini ada MSG, ada aspartam, ada yogurt, ada kefir, ada IMP, GMP, antibiotik, vitamin, enzim, protein gitu ya. Jadi itu semuanya adalah turunan daripada bahan mikrobiologi. Jadi kalau misalnya sekarang kita konsumsi vitamin C ini. Vitamin C itu sekarang banyak yang diturunkan dari mikroba Bapak Ibu. Jadi nggak diekstrak dari jeruk, tapi dia dari bahan ini mikroba. Jadi mikroba itu di DNA-nya kita setting gitu ya supaya dia menghasilkan metabolit sekundernya itu adalah vitamin. Contohnya adalah vitamin C seperti itu. Dan nanti semuanya itu harus tertelusur dengan halal, gitu ya. Ini adalah produk pangan dari mikroba dan rekayasa genetika, Bapak Ibu. Jadi kalau di pangan itu produk mikroba banyak banget ya. Ada yogurt gitu ya. Ada kefir yang mungkin sudah ini ya, itu adalah makanan probiotik gitu ya. Jadi yogurt itu dia tinggi lactobacillus di sini. Kemudian ada kefir, ada tempe, ya kapang dia ya. Pakai rhizopus, ada tape, probiotik, vitamin C, monosodium glutamat, semuanya ini adalah menggunakan produk mikrobiologi, hasil dari produk mikrobiologi. Nah, kalau hammer sangat diharamkan, jadi nggak boleh, walaupun dia adalah produk mikroba juga, ya, tapi dia tidak diperuntukkan ke sana. Jadi ini adalah produk makanan minuman yang dia menggunakan mikroba dan rekayasa genetika. Ada juga kelanjutannya gitu, ya, beberapa yang lainnya, misalnya pewarna beras dari ragi merah, pembentukan sirup glukosa, etanol, asam amino, dan juga asam organik. Jadi semuanya ini adalah menggunakan proses fermentasi dari mikroba gitu ya. Jadi bahan mikrobiologi. Dan dia juga menggunakan rekayasa genetika biasanya. Jadi dua ini sudah digunakan secara luas Bapak Ibu di industri makanan dan minuman ya di seluruh dunia gitu ya. Nanti Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan ketika kita ngomong produk mikroba. Oke. Kemudian kita ke bahan lainnya, nggih. Jadi yang utamanya 3 tadi saja kita bahas, hewani, nabati, mikroba, dan bahan lainnya. Nah, kalau bahan lainnya ini dapat berasal dari bahan, nggih, yang pertama dari sorry. Kecantikan ini. Oke. Dari bahan mineral biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau identifikasi dari bahan lainnya itu yang pertama bahan mineral. Kalau bahannya itu adalah mineralnya itu tanpa pengolahan, maka dia masuk positif list Bapak Ibu di KMA 1360. Okay? Tapi kalau bahan sintesis ini Bapak Ibu ya, sintesis organik misalnya dia pemanis alami dari pakai ekstrak stevia tuh. Untuk yang diabetes kan dia nggak boleh pakai yang IG-nya tinggi tuh, jadi biasanya dia pakai gula stevia. Nah itu biasanya produksi pemanis alami, pewarna alami, misalnya dari kunyit, buah naga, itu akan menjadi titik kritis. Jadi bahan sintesis untuk organik dia menjadi kritis, ya. Kalau bahan sintesis anorganik ya dan dia nggak menggunakan bahan tambahan ya atau bahan pembantu, itu biasanya dia diklasifikasikan kepada bahan non kritis. Sintesis dari bahan organik yang menggunakan bahan tambahan atau bahan pembantu menjadi kritis ya. Jadi kalau bahan yang anorganik ini dia cenderung positif list, tapi kalau dia ditambahkan atau ditambahkan bahan tambahan atau bahan penolong, maka dia menjadi kritis.
Ya. Kalau bahan campuran sudah pasti semuanya adalah kritis. Jadi nanti jangan harus cek satu-satu. Oke. Nah, ini untuk kategori bahan Bapak Ibu. Oke, jadi kalau Bapak Ibu nanti sebagai auditor mengecek nih di daftar bahan, di daftar bahannya pelaku usaha yang diajukan nih ke LPH. Oh, ini ada pengajuan nih bahan makanan minuman. Yang dicek di kriteria yang pertama itu adalah daftar bahan. Nah, di daftar bahan penyusun itu maka Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi 3, dia masuk positive list, dia masuk titik kritis atau sangat kritis, atau dia nggak masuk di dua kategori tadi. Oke, harus dibaca satu-satu semua bahannya, dicek bukti pendukungnya. Oke. Jadi ketika dia masuk tidak kritis, nah tidak wajib sertifikat halal, boleh dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Oke, ini apa? Ini air. Oh, ini bayam kok. Dokumen positive list. Nggak pakai, nggak apa-apa lah. Ya, misalnya, nggak wajib dilengkapi, tapi boleh dilatih. Boleh nggak Bu dia ditulis positive list? Boleh? Oke. Kalau ditulis sama pelaku usaha positive list nggak ada ini ya, nggak ada dokumen pendukung halalnya, boleh kalau positive list, yang masuk di 1360. Nah, kalau yang dia masuk 748 2021 atau 944 2024, Bapak Ibu tinggal cek, oh ini masuk di 944 2024 748 2021, berarti yang saya cek satu aja, dia punya SH atau tidak. Ya. Kalau dia nggak punya SH, ya sudah selesai. Berarti harus revisi dia, perbaikan, gitu ya. Nggak bisa ini, kalian harus ganti barang dulu nih, bahan yang punya SH, karena dia masuk di ini apa namanya, wajib bersertifikat halal. Bu, ini mau ini buat apa namanya, lemper gitu ya. Kan ayamnya ini halal loh Bu, ayamnya. Ada surat pernyataan pernyataan ininya, pernyataan apa? Pernyataan produsennya bahwa dia disembelih dengan cara yang halal. Boleh digunakan? No. Ya, karena sudah ada regulasi di sana. Jadi auditor itu enaknya itu, Bu. Kita itu berbicara berdasarkan regulasi. Jadi jangan itu semacam polisi gitu ya. Ada regulasi ini ditegakkan nggak sama mereka kayak gitu nggak. Jadi yang mau identifikasi mereka sesuai regulasi atau tidak nih Bapak Ibu auditor nanti, nggih, untuk bahan. Oke. Oh ini ada satu bahan lagi Bu. Dia nggak. Tapi misalnya SH ya, nggih, nanti dilengkapi dengan dokumen lainnya boleh sangat lebih bagus ya. Jadi ada sertifikat halalnya, kemudian dilengkapi juga sama pelaku usaha itu dengan dokumen lainnya, boleh, sangat boleh komposisi bahan dan sebagainya. Oke. Kemudian ada lagi bahan Bapak Ibu yang nggak masuk di 1360, nggak masuk juga di 748, 944. Nah, itu baru nanti pelaku usaha itu boleh menggunakan dokumen lainnya. Setelah Bapak Ibu cek, ya, Bapak Ibu auditor cek, oh ini nggak positive list, tapi dia juga nggak masuk di kriteria wajib SH, gitu ya. Oke, berarti nanti pelaku usaha ketika dia mengupload data atau melampirkan data dokumen pendukung halalnya itu berupa COE saja atau diagram alir produksi atau komposisi bahan atau pernyataan pabrikan, itu sudah bisa diterima. Oke? Jadi yang nggak masuk di dua-duanya boleh menggunakan dokumen pendukung lainnya. Kalau yang masuk 944748 tidak bisa digantikan dengan dokumen lainnya. Wajib bersertifikat halal. Ya. Banyak ya Bu kriteria bahannya. Iya. Jadi nanti literasinya ditambah Bapak Ibu. Semakin banyak jenengan mengaudit, maka semakin jenengan akan hafal lama-lama. Oh ini halal, ini wajib SHNI, ini enggak ini ya. Itu akan semakin semakin tertata lagi. Oke. Oke, itu tadi terkait dengan bahan, Jadi kita punya 4 bahan. Yang pertama adalah hewani. Hewani ini berasal dari hewan, termasuk dan turunannya seluruhnya adalah kritis gitu, Jadi turunannya banyak sekali ternyata, Kemudian tadi ada bahan nabati. Bahan nabati ini yang berasal dari tumbuhan. Kalau dalam bentuk segar, secara generalnya dia adalah positive list, kecuali yang dia memabukkan itu nggak boleh digunakan dan juga membahayakan kesehatan. Kemudian ada mikroba, turunan mikroba itu sangat banyak di industri makanan minuman, mulai dari yogurt, kefir, tempe, tape, ya itu adalah produk makanan yang hasil mikroba, gitu, fermentasi mikroorganisme. Nah, itu juga harus nanti tertelusur dengan halal. Untuk yang produk lainnya itu biasanya mineral, jadi dan bahan campuran dan sebagainya. Nanti kita bisa mengidentifikasinya. Oke? Bisa dipahami nggih untuk jenis bahan? Saya akan lanjutkan bagaimana caranya seorang auditor untuk menentukan identifikasi titik kritis produk olahan makanan minuman dari segi bahan dan prosesnya. Oke.
Bapak Ibu, sebagai auditor, jenengan harus bisa mengidentifikasi mana-mana yang dia menjadi kritis dan mana-mana dia menjadi tidak kritis, gitu nggih. Jadi, oh ini kritis, oh ini tidak kritis, oh ini kritis, oh ini tidak kritis, gitu nggih. Kalau untuk bahan hewani, Bapak Ibu, kapan bahan hewani itu menjadi kritis? Intinya, daging dan seluruh turunan produk hewani itu semuanya adalah kritis, Bapak Ibu. Nggih. Kalau produknya adalah ikan, susu, dan telur, kita tinggal cek. Jadi susu dan telur ini juga harus dari hewan yang halal, nggih pastinya. Jadi ikan, susu, dan telur itu kalau dia fresh ya produknya, oh ini telur segar, oh ini susu segar, oh ini ikan segar, tanpa dia ada proses pengolahan, maka dia tidak kritis Bapak Ibu. Ya, jadi positif list. Ya, nggak usah dicek lagi. Oh, ini telurnya nggak punya sertifikat halal, kamu diguyu nanti sama penyeliannya, Bapak Ibu. Bapak bisa buka 1360. Nah, nanti seperti itu, nggih. Jangan sampai nanti auditornya literasinya kurang dibandingkan dengan penyeliannya, gitu, nggih. Jadi untuk ikan, susu, telur, Bapak Ibu, dengan catatan dari hewan halal tadi, nggih, maka kalau tidak ada proses pengolahan, dia cukup menjadi tidak kritis. Dan kalau tidak kritis, berarti dia tidak perlu dokumen pendukung lainnya, gitu, nggih. Kalau misalnya ikan, susu, telur, ya itu dia ada proses pengolahan, berarti dia menjadi kritis. Kritisnya di mana? Kritisnya adalah di tahap pengolahannya. Oke. Jadi di tahap pengolahannya dipastikan tidak ada dia kontaminasi najis maupun bahan halal di dalamnya. Bahan haram di dalamnya. Gitu, nih. Semuanya harus teridentifikasi dengan produk yang halal tadi. Gitu, nih. Itu untuk yang ikan, susu, dan telur. Sebentar, saya izin sebentar. Kemudian Bapak Ibu untuk produk selanjutnya, bentar. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk yang turunan bahan hewani, nggih. Jadi untuk turunan bahan hewani itu adalah daging dan seluruh produk turunannya, gitu. Yang pertama dicek adalah apakah berasal dari hewan halal, gitu, nggih. Kalau tidak sudah jelas haram, Bapak Ibu. Oh, ini dari babi ya sudah nggak usah dilanjut, haram, nggak bisa, gitu, nggih. Oh, ini dari tadi anjing, gitu ya, nggak bisa, sudah. Ya, berhenti di situ, udah caret, nggak bisa, ganti, gitu ya. Oh, ternyata dia dari ayam. Oke, kita lanjut nih. Nggak berhenti di situ, Bapak Ibu. Apakah hewan tersebut disembelih sesuai dengan hukum Islam dan bersertifikat halal? Nah, kalau dia tidak punya sertifikat halal, maka dia tidak bisa digunakan untuk pengajuan produk makanan minuman halal. Produk sertifikasi halal, nggih, untuk pengajuan sertifikasi halal, produk makanan dan minuman. Nggih. Jadi dia harus disembelih dengan cara yang halal dan juga punya sertifikat halal. Hukum syariat Islam untuk penyembelihan dilaksanakan dan dia punya sertifikat halal. Oh, sudah punya SH nih dagingnya, Bu. Ini sertifikat halalnya. Oke. Dilanjutkan lagi. Apakah ada proses pengolahan? Nah, ketika ada proses pengolahan, maka dia menjadi titik kritis di sana. Nah, berarti kalau sudah ada daging nih, ada pentol, Bu, pakai daging ayam, dagingnya sudah punya SH, oke, dari bahan sudah aman. Nah, kita ke tahap yang kedua, proses. Jadi Bapak Ibu harus identifikasi titik kritisnya di proses. Oh, prosesnya ini punya titik kritis semua. Oke, Bapak Ibu tinggal memastikan bahwa selama proses produksi tidak ada kontaminasi, baik itu najis maupun bahan tidak halal di dalamnya. Nah, ketika itu sudah dipastikan tidak ada, maka yang kritis tadi menjadi tidak kritis, sehingga produk tadi sudah bisa diajukan sertifikasi halalnya. Oke. Jadi harus bisa memastikan di sana untuk menghilangkan titik kritis tadi gimana, gitu ya. Jadi kalau jenengan sudah bisa mengidentifikasi titik kritisnya dan sudah dipastikan bahwa titik kritis atau potensi ketidakhalalan tadi itu hilang, maka jenengan sudah bisa memberikan rekomendasi, oke, saya rekomendasikan untuk dapat sertifikat halal. Kalau masih ada potensi dan itu tidak hilang oleh pelaku usaha, tidak ada tindakan yang bisa menghilangkan titik kritis tadi yang ada potensinya, maka itu akan menjadi temuan dan akan tidak bisa tersertifikasi halal. Gitu, nggih? Oke, ini Izin hanya bertanya, sedikit Bu. ini nggih sedikit. Izin bertanya, Bu. Halo, Sebentar, Bu. nggih, Izin monggo. bertanya Nggih, dari Pak Desi, nggih. Bu. Tadi saya katakan Ibu Pak tadi Devi, nggih. ikan, ya, ikan, telur, dan susu ya, Bu. Itu kan positif halal ya, Nggih, Bu. Halal ya, Bu ya. Tapi kalau nggih. seandainya kita temukan di lapangan lingkungan dan tempatnya najis,
misal penyimpanan dan tidak memenuhi syarat dari halal, kita kategorikan berarti kan haram, Bu. Betul? Oke, sebentar. Ini masih Seandainya, diproses Bu. berarti ya, sudah Pak ya? Bukan, misalnya gini, wadah dari kan Ibu katakan telur tadi halal, oke Bu halal. Telur Tapi halal. proses proses dari pemberikan dari kandang kita kan harus teliti juga Ibu, apakah dia memang memenuhi persyaratan halal. Artinya Oke. mungkin di lingkungan sekitarnya ada najis segala macam. Itu gimana ya menurut Ibu, Bu? Mohon Oke. penjelasan Bu. Oke. Terima Baik, kasih Bu. terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Jadi Bapak Ibu ini ikan susu telur, nggih, itu kalau segar, nggih, itu halal. Nah, kalau sudah ada kontaminasi, nggih, kalau misalnya ada kontaminasi di sana, oh ternyata waktu dia keluar dari eh, apa namanya? Keluar dari ayamnya nih, ternyata Ya, dia ada misalnya kotoran nempel gitu nggih. Nah, kotoran nempel. Apakah itu menjadi sesuatu yang ini nggih, menjadi sesuatu yang halal gitu nggih. Jadi pastinya Bapak, kalau di sini yang kita bilang adalah ikan susu telur ini dalam artian dia tidak terkontaminasi. Dia bahan segar yang tanpa kontaminasi. Kalau apapun nanti walaupun ikan maupun susu maupun telur itu ada kontaminasinya, bahan segar yang terkontaminasi, maka dia menjadi tidak halal dan harus melalui proses pensucian. Seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti dia sudah dihilangkan, nggih, ini pengertiannya bahan segar dulu. Nggih, bahan segar itu berarti dalam artian kita sudah niki nggih, apa namanya? Segar dan dia nggak ada tadi karena kan asli itu berarti telur Bu. itu kan di dalamnya nggih Bapak. Jadi bukan di Iya, luarnya nggih. Ada di iya, dalamnya iya. di dalam cangkangnya nggih, bukan di luar cangkangnya kan nggih. Jadi dia ada lapisannya seperti itu nggih. Telur isinya pasti masih halal Bapak. Tapi kalau dia terkontaminasi najis akibat daripada di luarnya tadi dia menjadi tidak halal. Paham nggih? Berarti haram ya Bu. Bukan haram Bapak. Jadi tidak halal itu beda dengan haram. Bukan, Jadi maksud tidak saya halal itu tidak bisa dikonsumsi. sertifikat halalnya nggak kita bisa berikan kan Bu ya? Oh gini Bapak, mau dicermati nggih. Ini Bapak mau mengaudit telurnya, mau mengaudit produk olahan telur, apa produsen telurnya? Telurnya Bu. Tapi dari Telurnya, oke. Berarti pengangkutannya, ini mau ada nah, industrinya adalah industri pengolah telur nggih. iya Bu, ya. Oke, ini Bu. Bapak. Jadi telur itu, nggih, kalau misalnya kita bilang telur segar saja, maka dia sebenarnya dia potensinya adalah positif list dengan catatan tidak terkontaminasi najis. Kalau dari bahannya itu berarti dia nggak masalah gitu nggih. Tapi dia permasalahannya apa? Berarti diproses nanti pembersihan najisnya, proses pengeluaran telurnya. Nah itu kan sudah melalui tahapan lagi Pak, melalui pengemasan dan sebagainya. Dia kan nggak berhenti di telur segar. Berarti nanti bisa nggak disertifikasi? Nggak bisa. Jadi harus diproses tahapan alurnya sampai dia nyampe konsumen nanti yang menjadi dia kritis. Ada proses pengolahan ada di sana. Pengolahannya apa? Kan dia mulai dari pengemasan. Iya kan Bapak? Kan nggak mungkin telur itu nggak dikemas, ditata dan sebagainya. Nah itu juga harus dipastikan dia menjadi kritis. Kritisnya di mana? Kritisnya adalah najis di sana pasti. Oke. Jadi bukan haram nih, tapi tidak halal kalau ketika dia masih ada najis di dalamnya. Seperti telur, untuk telur nggih. Boleh nggak nanti dikasih sertifikat halal, Bu? Pasti dia jenengan pasti harus bisa menjelaskan tuh. Ini ada najisnya nih, najisnya ada jalan najis sedang. Harus dihilangkan dulu najisnya, baru nanti kita bisa kasih sertifikat halal. Karena di sana ada proses pengolahan di sana nanti. Kan pengemasan dan sebagainya. Kalau dari zat telur di dalam cangkangnya sih halal, tapi ketika dia menjadi penjual yang punya sertifikat halal, ya, yang harus bersertifikat halal, maka telur tadi juga harus dibersihkan dari najis tadi. Seperti itu. Bu, kalau misalnya saya industri roti, ini kasusnya agak beda nih Bapak Ibu. Kalau misalnya saya industri roti ini ya, industri roti. Nah, kalau misalnya saya industri roti gimana Bu gitu ya? Sebentar. Kalau misalnya industrinya adalah industri roti, nah dia masukkan bahan Bu telur, telur dimasukkan di positive list gitu kan ya. Memang telur ini masuk positive list Bapak Ibu. Kenapa? Karena telur ini yang digunakan di bagian dalamnya untuk roti nggih. Roti itu kan dia di dalamnya nggih. Kalau dia bisa memastikan ketika memecah tadi tidak ada kontaminasi, maka dia menjadi positif gitu ya enggak. Jadi yang dipakai dalamnya saja. Nah, nanti titik kritisnya di mana? Di proses pemecahannya.
di proses pemecahan daripada telurnya tadi. Nah, telurnya tadi di proses pemecahannya ada kontaminasi nggak? Kalau nggak dipastikan nggak ada kontaminasi nggak apa-apa. Karena memang di 1360 telur ini masih masuk positif list Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kena audit telur gitu ya di peternakan telur nih ada produksi telur mau tersertifikasi halal gitu ya, maka nanti Bapak Ibu harus cek sampai dia di tangan konsumen sampai di retail untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi najis di dalamnya. Gitu nggih? Bu, izin tanya tambahan, Bu, Mm-mm, terkait dengan yang masuk kategori bahan hewani. mm-mm, Yang pertama terkait belut ya, Bu ya. Belut kan ada dua pandangan ya. Eh, ada yang halal, ada yang haram. Karena halal, yang haram itu berargumentasi bahwa itu binatang menjijikan gitu. Kemudian yang halal mengatakan bahwa eh, ini tidak menjijikan gitu. Itu bagaimana, Bu? Mengingat belut itu sama dengan lele ya. Lele eh, kadang-kadang perlu dikarantina. Itu yang pertama. Ini yang terkait lagi nanti terkait dengan di nabati itu ini udah bertahun-tahun Bu di masyarakat Aceh, di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat itu sebelum dinyatakan itu haram, daun ganja itu sudah dibiasakan, mereka sudah biasa konsumsi sebagai tambahan sayuran, Bu. Bertahun-tahun gitu ya, nggak ada masalah gitu. Tapi kok sampai kemudian dinyatakan oleh MUI sebagai barang haram gitu. Ini statusnya bagaimana, Bu? Eh, Oke, baik. Terima kasih, nggih. Yang pertama saya akan jawab tentang belut terlebih dahulu, nggih, Bapak. Jadi belut itu diidentifikasi sebagai ikan, Bapak. Jadi kembali ke hukum awal yang pertama, nggih, bahwa ikan. Jadi semua ikan itu baik itu eh, bangkainya ya maupun ikan segarnya itu halal hukumnya. Gitu, nggih. Jadi kita kembali ke kriteria hewan itu masuk yang mana, gitu ya. Semua jenis ikan itu halal, gitu ya. Kecuali tadi yang bertaring. Nah, kalau sudah bertaring berkuku tajam, walaupun ikan juga nggak boleh, gitu, nggih. Jadi kita kembali ke sana. Kalau belut masih kategori itu tinggi. Jadi kategori masuk yang awal. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sederhananya, Bapak Ibu nanti buka di Kepkaban 2023 dulu nggih. Jadi di Kepkaban 2023 ini saya share. Nggih. Jadi nanti Bapak Ibu fokus di bagian kedua bahan nggih, untuk mengidentifikasinya. Nggih. Jadi kalau dia masuk ikan gimana Bu? Masuk ikan nggak bertaring, nggak berkuku tajam, halal kah Bu? Halal. Semua jenis ikan halal. Nggih. Jadi semua jenis ikan halal Bapak. Jadi belut boleh boleh gitu ya. Jadi belut itu boleh. Pun ada yang jijik yang nggak boleh. Yang menjadikan dia haram adalah yang jijik, menjijikkan. Tapi secara hukum dia hukum harfiahnya dia adalah ikan. Ya, masih dalam spesiesnya ikan. Kalau spesiesnya ikan boleh. Asalkan tadi tidak bertaring, berkuku tajam dan sebagainya gitu nggih. Jadi nanti Bapak Ibu masuk ke kriteria B bahan. Jadi ini ada keterangannya nggih. Jadi di Kepkaban 2023 yang mungkin sudah sempat membuka nggih, apa saja yang diperbolehkan dan apa saja yang tidak diperbolehkan. Bahan yang tidak lazim digunakan di industri hewan bertaring berkuku tajam ini tidak diperbolehkan. Gitu nggih. Ataupun hewan yang dilindungi. Seperti itu nggih. Jadi ini untuk bangkai hewan ya. Jadi di sini sudah diatur juga Bapak Ibu terkait dengan ikan tadi. Gitu nggih. Bahan yang berasal dari hewan dan produk turunannya ya, semua hewan air adalah halal. Oke. Bangkai hewan yang halal adalah dua jenis saja, bangkai ikan dan belalang. Jadi kita pakai regulasi ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau jijik atau tidak jijik, itu antar orang beda persepsi. Ketika saya makan belut, saya nggak masalah nih. Ketika orang lain makan belut, dia masalah. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kita kembali ke regulasi utama. Regulasi utama di sini sudah ada aturannya, regulasinya di Kepkaban 2023. Ya sudah kita ikut ini. Gitu nggih? Untuk yang pertanyaan yang pertama terkait belut. Pertanyaan yang kedua yaitu dia terkait dengan ganja gitu ya. Oh, ganja sudah dikonsumsi seperti itu lama gitu ya sebelum itu diharamkan misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita memang kalau misalnya nabati nih, nabati di dalam Al-Qur'an mungkin nggak ada nih ganja haram gitu nggih. Jadi kita kembali ke peraturan bahwa kita tinggal di Indonesia. Nggih. Ada beberapa bahan itu baik itu halal atau haram yang kemudian dia tidak diperbolehkan penggunaannya untuk konsumsi. Nggih. Jadi itu juga menjadi pertimbangan kita bahwa itu tidak bisa digunakan untuk produksi makanan dan minuman. Gitu, nggih. Jadi misalnya ganja, ganja itu dalam negara kita itu dalam regulasi negara kita dia termasuk dalam tanaman terlarang. Nah itu nggak bisa digunakan Bapak Ibu. Alasannya bukan karena dia nabati atau tidak, saya mabuk atau tidak ketika saya makan kecubung, tapi dia sudah masuk ke regulasi di sana bahwa itu adalah bahan yang dilarang penggunaannya di Indonesia.
Jadi antara standar halal dengan aturan daripada BP POM misalnya itu harus saling sinkron Bapak Ibu. Ya, jadi kita nggak bisa ini nggak ada ini gitu ya. Jadi intinya di situ tidak, yang penting dia tidak berbahaya dan memabukkan kalau di dalam BPJPH. Kalau kecubung tadi gimana Bu? Mudaratnya ada. Kalau kebanyakan kan dia beracun gitu ya. Racun itu pasti di halal juga tidak diperbolehkan. Termasuk di ganja nih. Ganja itu sudah ada banyak dikonsumsi. Nah, dia tapi sifatnya adalah racun toksik gitu ya. Jadi ketika dia racun toksik dan dia dilarang penggunaannya di negara kita, maka kita wajib menyesuaikan regulasi kita juga dengan aturan yang berlaku di negara. Makatan gimana Bapak? Sudah bisa dipahami? Bu, nggih, Bu. Oke, baik. Jelas. Baik, sebentar nggih, saya lanjutkan dulu nggih, karena saya dikasih waktu cuma 1 jam sama Pak Aldo nggih. Yang saya jelaskan masih banyak. Mohon nanti di chat nggih, dikumpulkan nanti akan kita review di akhir gitu nggih. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu nggih, mohon ditulis di chat saja supaya tidak lupa gitu nggih. Takutnya nanti lupa kemudian enggak ini gitu nggih. Baik, kita lanjut Baik, Bu. nggih. Terima Jadi tadi nggih kasih. banyak pertanyaan nggih. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan maka nanti auditor itu halo. Oke, nggih, saya lanjut nggih. Auditor nanti kembalinya adalah ke regulasi utama. Nggih, regulasi utama ya kita menggunakan fatwa MUI, Al-Quran Hadis, Kepkaban, gitu nggih, KMA dan sebagainya. Itu adalah acuan kita sebagai auditor untuk menentukan. Pasti regulasi tadi tidak ada yang bertentangan nggih. Oh, ini misalnya di Kepkaban nggak boleh, tapi di MUI boleh, itu nonsen gitu ya. Jadi Kepkaban itu ngacunya juga di fatwa ulama gitu nggih. Pasti nanti linear di sana, gitu nggih. Baik, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu, ngapunten karena sudah 1 jam dan saya dapat kesempatan hanya sampai jam 10 gitu sama Pak Aldo. Saya lanjutkan terlebih dahulu tentang titik kritis hewan sembelihan Bapak Ibu. Ya, jadi kita akan menjelaskan tentang titik kritis daripada hewan sembelihan gitu nih. Jadi kalau hewan sembelihan itu titik kritisnya di mana? Ya, sesuai dengan ini kayak di dalam Al-Qur'an itu sudah sangat jelas gitu nih. Acuan utama kita auditor halal adalah Al-Qur'an Bapak Ibu nih. Lanjut di hadis, kemudian fatwa ulama dan regulasi nih. Jadi di Quran surat Al-Maidah, ya, surah kelima ayat ketiga, ya, di situ berartinya, ya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging yang dicekik, dipukul, dijatuhkan dari ketinggian, ditanduk, diterkam, kecuali kamu yang mampu sembelih dan daging yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula untuk mengundi dengan anak panah. Yang demikian itu adalah suatu dosa. Jadi penyembelihan yang merupakan proses membunuh hewan halal itu harus sesuai dengan syariah. Syariahnya gimana? Membaca nanti ini akan dijelaskan lebih detail ke bagian penyembelihan ya. Ini secara umum saja. Itu nih. Jadi dia harus syarat-syaratnya nanti akan dijelaskan di bagian lain. Ini hanya secara umum. Jadi kalau halal itu Bapak Ibu secara memotongnya, membunuhnya itu nggak boleh ngawur. Dia harus memotong 3 saluran. Ya, saluran yang pertama adalah saluran pencernaan, saluran yang kedua adalah saluran pernafasan, dan saluran yang ketiga adalah saluran pembuluh darah, di mana ada 2 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya, ini fenomena yang terjadi ternyata banyak Bapak Ibu yang ini pembunuhannya ya, maksudnya pemotongannya itu dia hanya memotong 2 saluran karena nggak ahli. Makanya ketika kita ngomong halal maka yang menyembelih itu harus juru sembelih halal yang dia punya teknik gitu ya, teknik untuk memastikan bahwa 3 saluran tadi dia terpotong. Dia juga harus Islam, harus memiliki syarat-syarat yang dipenuhi, makanya itu harus wajib bersertifikat halal. Oke. Jadi Kepkaban BPJPH 2023 juga menambahkan gitu nggih. Jadi hewan yang tidak diperbolehkan adalah babi bagian tubuh manusia, hewan bertaring berkuku tajam dan juga hewan yang dilindungi perundang-undangan. Itu semuanya tidak diperbolehkan. Oke. Oke. Nanti mungkin Bapak Ibu ini hanya ini aja ya, hanya apa namanya, hanya pengetahuan singkat gitu ya. Ketika ngomong hewan sembelihan, maka di situ nanti Bapak Ibu harus mengecek gitu ya. Oh, di penampungan hewannya, di penyembelihan hewannya, di pengulitannya, pengeluaran jeruan, ruang pelayuan dan sebagainya, semuanya harus terpisah daripada bahan halal dan juga non halal. Dari najis juga harus terpisah. Makanya ketika nanti di RPU RPH tidak bisa sembarangan auditornya Bapak Ibu. Harus auditor yang penyembelihan, yang dia sudah punya sertifikat juru sembelih halal. Jadi memang harus paham di sana. Jadi untuk auditor, kalau misalnya untuk sekarang kita masyarakat, memang kita tidak cukup dengan logo ya, nulat, nupok gitu ya, dia tidak ada babinya gitu ya. Cukup orang Islam nggak cukup.
dia harus punya halal certified gitu ya. Jadi halal certified, halal dan baik gitu ya. Jadi kita nggak cukup bertanya, oh ini daging sapi atau daging kambing, ini daging ayam. Nah, ya ini bukan babi kan, bukan anjing, tidak cukup seperti itu. Maka kita harus sampai ke dalamnya gitu ya. Gimana menyembelihnya? Karena hukumnya sama gitu ya. Makan daging ayam tanpa sembelih secara halal, jatuhnya adalah bahan tidak halal. Berarti yang dikonsumsi kita bukan bahan halal, astagfirullahalazim gitu nggih. Jadi ketika bahan yang tidak halal kita konsumsi ya semuanya tidak bisa maksimal gitu ya. Doa-doa kita juga nggak bisa nyampe dengan maksimal gitu nggih. Makanya di sini Bapak Ibu perannya banyak ini untuk menjamin bahwa konsumsi atau produk itu memang tersertifikasi halal, nggih. Oke, ini kita menginjak ke bahan dan turunannya Bapak Ibu nggih. Jadi ketika kita bilang bahan dan turunannya Bapak Ibu, jadi bahan dan turunannya itu maka di sini kita punya untuk turunannya ini kita ambil contoh babi ya. Kenapa? Karena babi ini adalah turunan yang paling banyak digunakan di industrial. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena babi ini Bapak Ibu kalau di Indonesia mungkin produksinya minim ya kita ngomong secara global. Babi itu paling cepat paling banyak Bapak Ibu ini ya hewannya ya jumlahnya. Kenapa? Karena babi itu dia bisa berkembang biak dengan cara yang sangat cepat. Kebutuhan akan makanannya pun juga konversi ke energinya juga sangat rendah dibandingkan dengan sapi dan juga kambing. Sapi itu paling setahun berapa sih dia bisa ini ya melahirkan seperti itu. Kalau babi itu dia bisa 4 atau sampai 16 ya sekali melahirkan gitu ya. Dan dia bisa melahirkan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Nah, makanya ketika kita bilang produk hewani, maka turunan yang paling banyak di dunia itu adalah babi. Nah, kalau di kita sedikit, tapi kalau di luar banyak. Seperti di Jepang ketika party nih, maka di situ ada babi. Kita bilang butaniku kalau orang Jepang gitu ya. Kalau kita bilangnya kalau sapi gitu ya. Kalau sapi gimana? Harganya mahal. Mereka makanya lebih condong ke babi gitu ya. Jadi mereka konsumsi itu. Turunannya apa babi? Yaitu daging, ada sosis, sate, suwir-suwir, bakso, bacon, hamburger, mentega, pangsit dan sebagainya ya. Kalau dari kulit turunannya apa? Ini kulit mungkin ada krecek babi, rambak babi gitu ya. Jadi mungkin ada selongsong babi, ada untuk kosmetik kolagennya itu juga diekstrak ya. Kolagen itu untuk kecantikan Bapak Ibu. Dia juga bisa diekstrak dari kulit babi gitu ya. Itu adalah turunannya babi. Kemudian tulangnya nggak dibuang Bapak Ibu. Tulang babi itu diekstrak. Diekstrak untuk apa? Untuk gelatin. Gelatinnya dari mana? Dari babi. Bionco itu apa? Nah, ini Bapak Ibu, kalau Ibu Bapak Ibu pernah mengkonsumsi permen lunak ya, kayak Jupi, satunya marshmallow gitu ya. Itu kenyal-kenyalnya itu sebenarnya dia dari produk hidrokoloid. Salah satunya adalah gelatin. Yang paling soft banget itu ya marshmallow. Itu dia dari gelatin Bapak Ibu. Nah, gelatinnya itu kalau nggak dicek benar, itu biasanya dari babi. Kenapa? Karena tulang babi itu banyak seluruh dunia. Dan peternakannya besar mereka. Ya, jadi ketika tulangnya itu diekstrak, maka dia diambil gelatinnya. Nah, termasuk nanti ketika Bapak Ibu audit di ini penjernihan air. Ada apa, Bu? Kan air saja itu. Kenapa kok harus kritis? Cek dulu, filternya dia pakai apa. Kalau karbon aktif harus dicek. Kalau sumbernya tulang, maka karbon aktif menjadi titik kritis. Tulangnya harus dipastikan halal. Oke. Kemudian ada kalsium, nah, biasanya dia untuk pasta gigi dan juga susu. Nah, itu juga bisa dari turunan tulang gitu nih. Ada bulu di situ, ada sikat, ada sisain, ada sikat gigi, ada juga jaket bulu ya. Ada juga jeruan. Jeruan ini kalau dari babi biasanya kita ekstrak untuk enzimnya. Pankreas itu biasanya untuk ekstrak enzim insulin. Nah, kemudian ada rennet, ada paru-paru, ada empedu dan juga usus. Ini bisa untuk selongsong usus, gitu ya. Selongsong sosis itu biasanya dia pakai juga untuk dari babi dan turunan hewani lainnya, ya. Nah, lemak babi ini yang kasusnya yang kemarin, ya. Jadi dia pakai untuk perasa, ya. Jadi penyedap rasanya itu diambil dari lemak babi itu yang nggak diperbolehkan, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk hewani, dokumen pendukung bahan hewani karena dia sangat kritis gitu, dan semua bahan asal hewani dan turunannya, semua bahan nggak terkecuali kecil besar gitu ya, dia masuk di 748944 KMA-nya, maka semuanya wajib memiliki sertifikat halal. Ya, analisa laboratorium mungkin diperlukan, jika diperlukan is okay, boleh ditambahkan ya. Kemudian dokumen pendukung seperti dokumen nomor lot, tanggal penyembelihan, sampai kemasan itu juga bisa ditambahkan. Tapi yang wajib dia punya ini sertifikat
halal. Nah, itu harus dicek sama Bapak Ibu. Jangan langsung percaya, oh ini ada nomornya ini. Nah, Bapak Ibu nanti wajib ngeceknya di mana? Ngeceknya di websitenya BPJP lah. Cek tuh nomornya. Bener nggak itu ngarah ke bahan tadi? Kalau enggak, ya nggak bisa. Dicek satu-satu, Bu. Ya, auditor harus ngecek satu-satu. Namanya verifikasi ya, validasi bukti dari penyelia tadi. Oke. Oke, ini gelatin ya. Tadi salah satunya tadi sudah saya jelaskan secara umum gitu ya. Apa sih itu gelatin gitu ya? Gelatin adalah suatu senyawa protein dia yang berasal dari kolagen Bapak Ibu yang diekstrak dari jaringan ikat hewan ya. Contohnya adalah sapi, babi, ayam gitu ya. Biasanya dia diekstrak dari mana? Kulit, tulang dan juga tulang rawan. Ya, gelatin komersial umumnya diperoleh dari industri pengolahan daging dan rumah pemotongan hewan. Nah, ini adalah biasanya gelatin komersial ya. Jadi gelatin ini termasuk senyawa hidrokoloid Bapak Ibu yang banyak digunakan untuk produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Nah ini adalah kalau Bapak Ibu ngomong marshmallow pasti dia kalau lihat cek komposisi bahan pasti gelatin Bapak Ibu. Oh gelatin, oh so, Bapak Ibu harus sudah paham. Oh gelatin ini senyawa protein dari hewani. Harus tak cek ini, pastilah ya. Jadi harus mulai paham jenis-jenisnya gitu ya. Fungsi utamanya macam-macam Bapak Ibu. Dia bisa bentuk gel, bisa mengentalkan, bisa bentuk film, koloid, emulsi, penstabil, agen pembusa dan juga penjernih minuman. Nah, itu fungsinya sangat banyak, makanya dia sangat dibutuhkan. Nah, kita biasanya impor. Nah, impor itu kan harus dicek lagi, ya. Kalau misalnya dalam pengolahan susu bagaimana? Nah, ini adalah titik kritisnya. Ini contoh pengolahan susu di bidang makanan, gitu, Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu keju, gitu, susu. Jadi untuk produksi susu biasanya kita ada dua mekanisme. Ada yang biasa menggunakan enzim Rennet, ada juga yang biasanya menggunakan teknik koagulasi lainnya. Jadi kalau yang dia menggunakan enzim Rennet, ya, jadi enzim itu fungsinya dia nanti adalah untuk mengentalkan susunya. Dari susu itu dia bisa berganti bentuk menjadi padat gitu ya, kental menjadi keju ketika dia ditambahkan enzim Rennet tadi. Nah, Rennet ini dia berasal dari hewan Bapak Ibu biasanya, tumbuhan atau mikroorganisme. Kalau secara tradisional, Rennet ini diperoleh dari lambung anak sapi, domba, kambing atau babi. Nah, ini yang perlu dicek ya. Rennetnya dari produk halal enggak harus halal juga harus halal ya. Karena Rennet itu adalah turunan daripada hewani. Oke. Kalau nggak mau pakai itu maka boleh menggunakan enzim protease ya yang dari tanaman gitu. Contohnya adalah papain, dari pepaya, zingibein dari jahe atau bromelin dari nanas ya. Bisa juga dari mikroorganisme yang diproduksi secara ini gitu, apa mikroorganisme yang bisa menghasilkan enzim tadi. Ya, berarti titik kritisnya pada pembuatan keju di mana? Susunya enggak nih. Oke, susunya sudah halal. Maka yang perlu dicek adalah bahan tambahan dan juga bahan penolongnya. Ya, Rennetnya tadi perlu dicek. Oh, ini laktosa. Laktosa kan gula susu gimana? Ada mineral protein. Cek dulu ini dari mana. Karena dari whey protein susu itu dia bisa menghasilkan mineral dan protein, laktosa, kasein dan kaseinat. Semuanya bisa dihasilkan. Kalau itu terunsur menggunakan Rennet dari babi, maka semuanya menjadi tidak halal. Nah, seperti itu. Jadi titik kritisnya akan menjadi berkembang ketika jenengan belajar diagram alir dari perusahaan. Karena memang jenengan harus nanti minta diagram alirnya nih, untuk menentukan titik kritis suatu produk. Oke, jadi harus bisa ditentukan di situ nanti. Oke. Kemudian titik kritis yang selanjutnya itu adalah pengolahan telur dan ikan. Tadi yang bertanya gitu nggih. Jadi misalnya pengolahan telur tadi kalau telur segar tadi najis ya Pak ya yang menjadi titik kritisnya. Kemudian kalau menjadi ada juga di situ produk bubuk putih telur. Nah, itu Pak yang diolah-olah itu pasti dia nanti menjadi titik kritis gitu ya. Biasanya dia ditambahkan ragi atau enzim glukosa oksidase untuk mencegah pencoklatan. Akhirnya dia menjadi kritis lagi di sana karena ada bahan tambahan dan bahan penolong gitu ya. Kemudian untuk pengolahan ikan ya di bahan tambahannya ini harus dicek juga ada bumbunya, ada bakso ikannya dan lain-lain. Kalau bumbunya itu segar Bu, kalau bumbunya segar positif list ya. Kalau bumbunya segar pasti positif list. Kalau bumbunya MSG pasti gunakan yang dia sudah punya halal certified gitu ya. Oke. Tadi untuk yang hewani, Bapak Ibu, jadi hewani mohon dicek gitu ya. Jadi dari halalnya, dari penyembelihannya, dan juga dari proses pengolahannya. Jadi ada 3 kalau hewan, sumbernya halal atau tidak, penyembelihannya gimana, kemudian proses pengolahannya bagaimana. Gitu, kemudian kita mengarah ke pohon keputusan untuk identifikasi produk nabati. Kalau produk nabati seperti apa gitu. Jadi produk nabati dengan catatan tadi produknya itu adalah bahannya adalah bahan yang diizinkan ya tidak memabukkan dan tidak
membahayakan kesehatan, nah, kita cek. Kalau tidak, misalnya bayam segar, ya, kemudian terong segar, itu positif list Bapak Ibu. Oke. Kalau dengan pengolahan, nah, kita cek dulu. Dia pakai mikroba nggak? Ya, kalau pakai mikroba, nah, baru kita cek fermentasinya. Dia ada fermentasi hammer nggak? Kalau fermentasi hammer, jatuhnya haram. Ya, jadi fermentasi yang menggunakan hammer itu jatuhnya haram. Kalau fermentasi yang tidak menggunakan hammer, jatuhnya kritis. Contohnya apa, Bu? Contohnya adalah ketika kita mau fermentasi etanol, ya. Dari mana etanol? Misalnya dari gula tebu, misalnya. Nah, itu akan menjadi kritis, ya. Jadi kritisnya di sana nanti akan ada nanti. Oh, ini ada fermentasinya, Bu. Fermentasi apa? Fermentasi cider buah. Ini ada jus buah nih, difermentasikan. Nah, cider buah namanya, Bu. Gimana statusnya? Kritis lah. Satu, cek dulu prosesnya, ya. Nanti sampai di produk akhirnya harus dicek kadar alkohol di dalamnya. Oke? Kalau misalnya dia bukan dari fermentasi mikroba Bapak Ibu yang tanaman, ya, maka Bapak Ibu cek ada tambahan bahan lain enggak? Ya, jadi kalau misalnya, oh ini sayur dipotong-potong Bu, dikeringkan, nggak ditambahi lainnya. Oke, berarti titik kritisnya hilang sudah. Karena hanya dia dipotong-potong, nggak ada kritisnya. Dipotongnya harus dipastikan nanti apa namanya nggak najis, pengeringannya is okay, jadi tidak kritis. Kalau dia ada tambahan bahan lain, Bapak Ibu wajib mengecek bahan tambahannya harus semuanya tersertifikasi halal. Gitu nggih? Oke, kita lanjutkan nggih. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke produk kering. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh produk kering dari sayuran Bapak Ibu. Jadi di situ ada lempah gitu ya. Jadi misalnya kan sekarang lagi in Bapak Ibu ya, ada lempah sayuran eh, sayuran kering gitu ya. Jadi ada apa jahe kering gitu kan, herbal lah namanya. Cuman buat minuman kan kayak gitu gitu produk kering. Nah, produk yang berasal dari tumbuhan tanpa pengejalan ukuran lalu dikeringkan gitu ya. Jadi nanti kalau yang seperti itu gimana Bu? Dari segi bahannya dia tidak kritis, tapi dari prosesnya dia menjadi kritis. Kalau hanya dipotong ya. Jadi dipastikan pemotongnya itu terpisah dengan bahan yang tidak halal, bebas najis dan sebagainya. Tapi dari bahannya dia nggak kritis. Kecuali kalau ketika mengeringkan bahan Bapak Ibu, dia ditambahkan bahan lain, misalnya maltodextrin atau laktosa. Atau ditambahkan juga dia minyak nabati nih, kayak kismis itu kan ditambahkan minyak nabati di permukaannya. Nah, itu menjadi titik kritis. Bapak Ibu harus cek nanti bahan tambahan atau bahan penolong yang digunakan itu semuanya harus tersertifikasi halal. Oke. Ini tepung terigu apakah sudah pasti halal? Kalau terigu saja ditepungkan, gandum ditepungkan, itu halal bahannya. Tapi kalau sekarang kan enggak. Tepung terigu tinggi vitamin, tepung terigu tinggi mineral, kan seperti itu. Jadi yang menjadi kritis nanti adalah bahan tambahan dan bahan penolongnya, serta proses pengolahannya. Oke. Nah, ini kalau minyak nabati ini kalau di Indonesia yang paling banyak itu adalah minyak sawit, gitu, nggih. Tapi kalau kita di luar negeri, maka minyak itu akan menjadi minyak yang disebut dengan minyak nabati itu banyak adalah kedelai, minyak kelapa, gitu, nggih. Yang sawit nggak digunakan. Jepang tidak menggunakan minyak sawit. Contohnya nih, jadi dia menggunakan minyak bunga kanola. Gitu ya. Jadi definisi minyak nabati di luar negeri itu dia masih diidentifikasi nabati ketika dia mengandung 10% minyak hewani. Jadi kalau masih ada 10% kandungan minyak hewani, itu masih bisa disebut nabati. Makanya Bapak Ibu harus cek kalau nabati itu seperti apa. Gitu ya. Titik kritisnya di mana di pengolahan minyak nabati? Titik kritisnya adalah di karbon aktif yang digunakan. Aku ngisi materi dulu ya Mbak Cantik. Jadi titik kritisnya dia adalah di dalam proses pemutihan minyaknya, gitu ya. Biasanya dia menggunakan boncar, ya. Jadi boncarnya ini yang kemudian menjadi dia titik kritis, gitu nih. Jadi ini yang harus dicek nanti ya. Kemudian ada juga produk turunan lainnya yaitu margarin, Bapak Ibu. Jadi kalau margarin itu sudah pasti minyak yang nggak positif list ya, karena dia biasanya diturunkan dari mana? Biasanya minyak nabati ini biasanya dia punya pengemulsi lain. Gitu, contohnya adalah
ada perisanya, ada vitaminnya, ada pewarna dan sebagainya. Jadi dia harus dicek lagi gitu. Jadi Bapak Ibu kalau kena margarin, dicek lagi nanti seperti apa prosesnya. Nah ini juga produk yang dari turunan nabati, nggih. Jadi kalau kita mungkin kalau gula itu dari tebu gitu, nggih. Tapi kalau di luar dia nggak punya tebu Bapak Ibu. Jadi biasanya dia pakai sugar beet. Ya, titik kritisnya sama, dia di arang aktifnya. Kalau dia boncar tulang hewan, wah ini menjadi masalah gitu, nggih. Kalau resin sih nggak masalah. Nah, oke, nggih. Tadi itu hewani dan nabati sudah. Kita sekarang ke titik kritis bahan mikrobiologi. Bapak Ibu, semua jenis bahan mikrobiologi itu adalah titik kritis. Nggak ada yang positif list. Ya. Kenapa? Semua bahan produk yang berasal dari mikroba dan rekayasa genetika itu sifatnya adalah kritis. Kenapa? Harus dipastikan dulu satu, fermentasinya bukan fermentasi Hammer. Dua, media pertumbuhannya harus halal. Ya, tiga, enzim yang digunakan juga harus halal. Bahan tambahan dan bahan penolong juga harus halal. Mikroba rekombinannya, gennya juga dari gen yang halal. Jadi harus dipastikan ke lima-limanya ini halal. Kalau enggak bisa. Oke, mulai dari satu, fermentasinya bukan fermentasi Hammer, media pertumbuhannya halal, oke. Kemudian enzimnya juga harus halal. Setelah enzimnya apa? Bahan tambahan dan bahan penolongnya juga harus halal. Mikroba rekombinannya itu juga harus menggunakan gen daripada yang halal. Kalau enggak bisa. Oke, jadi harus halal semuanya nih. Oke. Oke. Jadi bahan yang berasal dari mikroba ini yang kejadiannya kemarin di contohnya nih, contohnya kejadian kemarin adalah ketika saya contohkan Ajinomoto yang dulu sangat itu dia sebenarnya monosodium glutamat itu dihasilkan dari molasses Bapak Ibu. Jadi yang pastinya sih halal dia sebenarnya kan ya dari molassesnya. Tapi kemudian ternyata diidentifikasi bahwa media pertumbuhan bakterinya ini dia menggunakan salah satu babi gitu ya turunan daripada non halal. Jadi ketika itu digunakan ya menjadi nggak halal. Tapi kan kayak gini Bapak Ibu. Jadi mikroba itu nggak bisa langsung digunakan. Mikroba ini harus ditumbuhkan dulu banyak, baru dipanen, disucikan, dibersihkan, kemudian digunakan. Nah, kasusnya seperti itu. Tapi aturan yang berlaku sekarang adalah untuk menumbuhkan mikroba itu, tumbuhan dianya juga harus halal dulu. Jadi semuanya harus halal, rekombinan gennya pun dia dipastikan punya sertifikat halal. Nah, ketika sudah dipastikan seluruh produksi memenuhi standar halal, maka baru digunakan untuk produksi produk makanan dan minuman yang dia merupakan hasil dari mikroba dan rekayasa genetika. Oke? Nah, ini yang nggak boleh. Ya, contoh yang tidak boleh dan sangat haram adalah Hammer. Nah, kalau apa Bu bedanya Hammer sama etanol gitu ya? Jadi kalau Hammer ini Bapak Ibu, dia adalah produk mikroba yang jelas halal. Dia dihasilkan jadi dari hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh khamir, ya. Kemudian produk sampingannya itu adalah amil alkohol, isoamil alkohol, N-butil alkohol, isobutil alkohol, propil alkohol, asetaldehida, sama 2,3 butanadiol. Oke. Nah, biasanya dia digunakan untuk apa? Untuk minuman keras, kemudian dia digunakan untuk industri makanan, biasanya untuk nasi goreng dan sebagainya, dia ditambahkan di sana katanya untuk meningkatkan taste dan sebagainya. Oke. Sejauh dia digunakan untuk khamr, minuman beralkohol, maka jatuhnya adalah haram, nggak boleh. Oke. Bedanya dengan etanol apa? Kalau etanol itu Bapak Ibu etil alkohol, okay? Jadi etanol ini biasanya dia dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berpati. Okay? Nah, ada syaratnya Bapak Ibu. Oh, tapi itu punya alkohol. Iya, tapi dia fermentasi non-hammer. Yang kita cek adalah apa? Yang kita cek adalah kandungan alkohol di akhir produknya. Oke. Kandungan etanol dalam produk pangan akhir tidak dibatasi selama tidak membahayakan secara medis. Kalau produknya itu adalah produk makanan, bukan untuk diminum ya. Untuk makanan, itu kandungan etanolnya tidak ada batasan kadar Bapak Ibu. Oke. Contohnya tape lah. Ya, tape. Tape apa Bu? Tape singkong. Menghasilkan etanol enggak Bu? Nah, kalau proses fermentasinya Bapak Ibu, jadi singkong itu difermentasi dia akan menjadi gula. Gula akan menjadi asam asetat, kemudian asam asetat ini akan diubah menjadi alkohol. Oke. Tidak ada batasan maksimal kadar alkohol etanol yang ada dalam tape selama tidak membahayakan secara medis. Kenapa? Kalau kadar etanolnya besar, banyak, perutnya Ibu, Bapak Ibu sakit, itu yang enggak boleh.
gitu, nggih. Jadi nggak ada batasan secara medisnya, nggak ada batasan. Secara ininya halalnya nggak ada batasan. Tapi alkohol nggak ada batasan di sana. Ya, tapi untuk makanan. Untuk produk minuman Bapak Ibu, misalnya cider buah, gitu ya. Itu ada batasannya. Maksimal di produk akhirnya dia harus kurang dari 0,5%. Harus kurang dari 0,5%. Itu diperbolehkan untuk dapat sertifikat halal. Yang penting dia fermentasi non-hammer. Selama tidak membahayakan secara medis. Nah, sama untuk kandungan etanol dalam produk antara seperti rempah-rempah dan perasa itu juga tidak dibatasi selama produk akhir memenuhi persyaratan 1 dan 2. Jadi alkohol yang etanol ini boleh masih di dalam makanan, dan juga boleh masih dalam minuman. Kalau dalam minuman Bapak Ibu nggak boleh lebih dari 0,5%. Oke, dengan catatan tidak membahayakan secara medis. Itu masih bisa disertifikasi. Yang penting catatan tadi non-hammer dan ada kadarnya. Oke. Nah, sekarang rum. Rum ini banyak digunakan untuk ini apa kue, Jadi minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi distilasi molasses. Nah, minuman ini biasanya digunakan untuk kue itu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram. Jadi roti ya nastar yang pakai rum nggak bisa tersertifikasi halal. Kenapa? Karena fermentasi daripada rum itu adalah fermentasi hammer yang digunakan. Walaupun kadarnya 0,001%, jatuhnya haram, nggak bisa disertifikasi. Karena dia fermentasinya hammer. Kan kadang-kadang orang itu yang ngeyel gitu Bapak Ibu. Oh itu kan saya pakainya sedikit supaya wangi. Kalau nggak dikasih itu kan nanti saya nggak laku gitu ya. Nggak apa-apa, silakan dijual. Tapi tidak bisa tersertifikasi halal. Jadi karena jatuhnya dia adalah fermentasi hammer. Jadi hukum pertama untuk mikroba Bapak Ibu, satu nggak boleh fermentasi hammer. Ketika sudah nggak fermentasi hammer nih, baru dicek kadarnya. Oke? Oke, kita ke pohon keputusan yang terakhir nih, untuk bahan lainnya. Jadi dia ada bahan tambahan, bahan sintetik, dan bahan campuran. Tadi sudah dijelaskan nih Bapak Ibu, kalau bahan tambahan itu sudah pasti tidak kritis gitu nggih. Kalau bahan sintetik, organik pasti kritis. Kalau bahan sintetik non organik, kalau dia tidak mengandung bahan penolong, maka dia menjadi tidak kritis gitu nggih. Nanti ini biasanya dengan kalau ke bahan lain, terutama bahan tambang nanti akan banyak di 1360. Nanti Jenengan coba cermati bahan-bahan yang masuk di 1360. Termasuk nanti kemasan plastik, polivinil, dan sebagainya. Nanti dicermati di sana. Okay? Oke. Itu tadi terkait dengan titik kritis bahannya nih. Oh, bahannya sudah aman, Bu. Baru kita ke kehalalan produknya. Jadi titik kritis kehalalan produknya. Jadi makanan minuman. Jadi bahan bakunya sudah oke, ya. Tadi sudah dikecualikan dan sebagainya. Bahan hewan halalnya sudah oke disembelih dengan cara yang halal tadi gitu, nggih. Kemudian kita cari bahan tambahannya. Oh, bahan tambahannya masuk nih dalam yang diizinkan BP POM. Oke, boleh. Bahan penolongnya, oh sudah halal. Itu baru nanti Bapak Ibu jatuhnya titik kritisnya ke pengolahannya. Gitu, nggih? Oke, mungkin itu saja untuk materi kita pada siang hari ini. Pak Aldo, ini saya menjawab yang di chat dulu kah? Jih, Ibu. Oke, Silakan Ibu. Jih. baik. Karena kita masih punya 30 menit Bapak Ibu, nggih. Yang raise hand. Oh, raise hand dulu kah Pak Aldo? Biar Oh, nggih, monggo nggak apa-apa. Oke, Jih. baik. Raise hand dulu, nggih. Pak Rohman, silakan. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bu Kiki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan, Bu. Oke, Mungkin silakan. yang pertama itu Bu, itu saya masih agak bingung Bu untuk hammer dan etanol Bu, kan produknya itu sama-sama apa ya, sama-sama alkohol ya Bu ya. Maksudnya mungkin bisa lebih dijelaskan Bu untuk apa bedanya, kan kenapa kok tadi yang etanol dari gula tebu kok masih boleh, sedangkan yang Hammer ini meskipun nanti produknya etanol dan sedikit pun nggak boleh. Apakah ada Oke, siap. perbedaan prosesnya dari apa mikrobiologinya atau seperti Iya, apa? siap. Lalu yang kedua Bu, itu Bu untuk yang titik kritis ya Bu ya, ketika misalkan ada suatu bahan yang didistribusikan atau penyimpanannya yang tidak sesuai Bu, meskipun itu sedikit, misalkan contohnya daging yang harusnya frozen
untuk penyimpanan dan pendistribusiannya, tetapi ternyata secara penyimpanannya itu tidak di luar suhu yang ditentukan, meskipun masih tetap bisa, Bu. Misalkan harusnya contoh ini misalkan saja Bu ya, misalkan untuk 4 derajat sampai 8 derajat, tapi ternyata suhunya di 10 derajat. Apakah itu juga bisa menggagalkan apa namanya eh, kehalalannya atau hanya menjadi tidak baik saja, Bu? Lalu Oke. lalu yang terakhir, Bu, maaf Bu agak Oke, banyak sudah nih. Pak ya. Hmm. Boleh saya jawab? Oh ya, boleh silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, silakan, Bu. Maaf, sinyalnya agak susah di sini Iya, ya. ya, ya. Baik, baik. Terima kasih untuk Pak. Ini gih, dari bedanya apa sih gitu ya kalau kita bilang dia industrinya gih. Jadi kalau kita bilang dari prosesnya Bapak gih, jadi sama-sama alkohol kah itu dia dari hamir dan juga ini gih, dari hamir dan juga etanol gitu gih. Jadi kalau misalnya hamir itu memang dia difermentasikan dia menggunakan hamir Bapak, jadi kapang gitu ya. Jadi kalau alkohol ini biasanya dia difermentasikan menggunakan bakteri. Nggih, jadi pakai bakteri asam laktat, bakteri asam asetat seperti itu nggih. Jadi nanti memang fermentasi hammer itu fermentasi salam kalau fikih nggih, itu adalah minuman yang memabukkan. Memang dia fermentasinya dikhususkan untuk produksi minuman yang memabukkan. Misalnya bir, wine, whiskey, vodka, tua, arak, sake. Nah, kalau dia awalnya dikhususkan untuk itu, produksinya Bapak, itu akan jatuhnya adalah haram. Jadi nggak bisa. Jadi kalau dia dari bir, dari wine, dari vodka, dari tua, dari arak, dan dari sake itu jatuhnya adalah haram. Oke. Kalau misalnya yang etanol itu apa sih Bu? Jadi etanol ini adalah etil alkohol nih, yang dia dihasilkan dari proses fermentasi bahan berpati, nih, biasanya menggunakan bakteri, nih, yang kemudian dia menghasilkan etanol. Jadi etanol itu macam-macam gitu, nih. Jadi etanol ini biasanya fermentasi dari gula, ya, dari pati lah, ya. Jadi dia biasanya digunakan untuk apa? Macam-macam. Ya, kalau misalnya kita fermentasinya tape tadi, ya, tape itu kan bukan fermentasi hammer, nggak bukan hammer gitu, ya. Dia adalah fermentasinya dia menghasilkan alkohol. Dia ada bakteri di sana, bakteri asam laktat dan sebagainya. Jadi tujuan daripada hammer ini adalah ditujukan untuk produksi minuman yang memabukkan. Ya, jadi etanol itu bukan hammer, ya, jika bukan dibuat untuk tujuan minuman yang memabukkan. Jadi dari tujuannya dulu Bapak. Jadi kalau tujuannya dia untuk menghasilkan minuman beralkohol, kemudian distilasi dan diuapkan, kalau tujuannya untuk itu awalnya, maka dia menjadi haram. Sama dengan rum tadi. Rum itu dia tujuannya adalah yang pertama adalah minuman yang memabukkan dia. Ya, kemudian dipakai sedikit untuk makanan seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi yang pertama dari tujuan fermentasinya dulu, ya. Jadi dia fermentasinya tujuannya untuk minuman yang memabukkan atau tidak. Ya, kalau misalnya tidak, jatuhnya nanti dia di etanolnya, alkoholnya. Gitu nggih. Jadi alkohol ini juga ada batasan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang oh cider buah, kalau cider buah itu ditujukan untuk menghasilkan minuman yang beralkohol, jatuhnya juga nanti hammer gitu. Jadi jatuhnya adalah minuman yang beralkohol. Jadi hammer ini adalah minuman yang beralkohol tadi. Oke. Oke, kemudian yang kedua, eh, sebentar, etanol nih. Kalau etanol itu sebenarnya apa? Etanol itu adalah proses fermentasi alkohol, Bapak, tapi dia tujuan utamanya sebenarnya bukan ke sana gitu ya. Jadi mekanisme fermentasinya ya, dia tujuannya untuk fermentasi makanan, produk akhirnya non hammer ya, etanolnya. Contohnya adalah ya tadi, misalnya dia tujuannya adalah untuk tape, dia fermentasi, tapi pasti menghasilkan alkohol fermentasinya, tapi tujuannya bukan untuk alkoholnya, tapi untuk tapenya. Nah itu menjadi nggak masalah gitu ya. Kalau misalnya fermentasinya adalah fermentasi anggur, fermentasi sake, dari fermentasi beras nih, fermentasi tua dari nira kelapa, fermentasi bir, yang dia tujuannya adalah untuk minuman beralkohol tadi itu yang nggak diperbolehkan. Ya. Jadi untuk yang tujuannya untuk minuman yang beralkohol tadi itu menjadi tidak boleh gitu ya. Contohnya ya tadi, misalnya ada etanol, tapi kadarnya ternyata lebih dari 0,5% gitu. Tujuannya pasti untuk minuman beralkohol. Itu menjadi jatuhnya adalah khamar. Gitu, nggih. Jadi tujuannya dulu dia minuman beralkohol atau enggak gitu ya. Oke, paham nggih? Iya, Bu, terima Diniatkan kasih. minumannya tadi awalnya. Oh, jadi nanti Bapak Ibu Em, lihatnya di mana? Lihatnya di diagram alir perusahaannya. Gitu nggih. untuk yang kedua, Bu, yang tadi misalkan penyimpanan atau Oke. pendistribusian yang tidak sesuai itu.
nggak penyimpanan gitu. Jadi gini, untuk tahapan gitu, tahapan semuanya gitu, tahapan halal, ketika misalnya penyimpanannya ternyata dia ada resiko gitu, ada titik kritis, kontaminasi, najis dan juga bahan halal atau tidak halal gitu, gitu. Jadi gimana? Apakah boleh tersertifikasi? Tidak bisa, Bapak. Oke. Jadi sertifikasi halal itu ketika semua titik kritis mulai dari bahan, proses, produk sampai ke konsumen itu nggak ada titik kritis yang diragukan misalnya. Oke. Jadi misalnya dia di perusahaan ya udah di perusahaan itu dijamin tuh sampai ke pengemasan dan penyimpanannya gitu ya. Jadi kalau penyimpanannya itu ada kontaminasi silang dimungkinkan ya. Entah ada atau tidak, tapi itu masih memungkinkan kontaminasi silang misalnya contohnya nih dia nyimpan ya nyimpan Hummer tadi, minuman arak sama jusnya dalam satu gedung. Oke. Yang dia secara secara ini ya masih dimungkinkan adanya kontaminasi antara Hummer tadi sama minuman jusnya tadi, maka dia menjadi tidak boleh. Jadi penyimpanan proses itu harus terpisah antara bahan halal dan tidak halal. Tidak diperbolehkan ada kontaminasi di sana. Termasuk nanti harus bisa menjaga dari kontaminasi najis. Jadi kalau kemasannya tidak bisa menjaga najis, ya berarti bahan di dalam untuk konsumsinya kan dia bisa kena najis tuh. Nah itu akan menjadi tidak bisa tersertifikasi. Jadi sampai kemasan sampai produknya dia harus bisa menjamin Bapak. Gitu nggih? Jadi nggak bisa kalau misalnya, Baik, oh terima ini kasih. ternyata masih, nggih. Jadi jenengan harus memastikan bahwa resiko titik kritis tadi hilang gitu ya. Oleh perusahaan itu sudah hilang dan dipastikan nggak akan muncul. Nggih. Kemudian yang ketiga itu adalah proses pengolahan nggih Pak nggih. Suhu kan Eh, tadi nggih. iya, Nah, kalau itu enggak masuk ke halal sih Bapak. Kalau itu kalau itu masuknya nanti ke keamanan pangan Bapak. Jadi sebenarnya sudah masuk oh, halal dan baik, tapi kalau misalnya nih contohnya penggorengan lah nih. Penggorengan itu harus dilakukan di suhu 100. Oh, enggak lah, pasteurisasi lah. Pasteurisasi susu misalnya. Pasteurisasi susu harusnya di suhu 70 nih untuk membunuh bakteri gitu ya. Ternyata dia pasteurisasinya di suhu 30 gitu ya. Itu masuk halal boleh nggak Bu ya? Kalau itu masuknya nanti jatuhnya ke keamanan pangan Bapak. Oke, jadi ke keamanan pangan. Jadi selain sertifikat halal, mereka pasti punya sertifikat aman pangannya kan, di keamanan pangannya kan, HACCP dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau yang itu tidak masuk di poin kita Bapak di pengolahan. Kalau kayak kita sih karena jatuhnya di auditor halal itu dia nanti jatuhnya adalah untuk identifikasi adanya kontaminasi bahan halal dan tidak halal selama proses. Tapi bukan kita ngaruh ke keamanan pangannya. Itu bukan lahannya kita di sana. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya dia disertifikasi halal, dia harus punya keamanan halalnya gitu. Karena kalau nanti jauh ke sana, nanti yang dari BP POM dan juga dari HACCP nanti bentrok kita dengan mereka. Jadi kalau kita memang khusus untuk menjamin keamanan pangannya, kehalalan pangannya, bahwa dimungkinkan tidak ada kontaminasi dari bahan halal dan najis di dalamnya selama sampai proses nanti. Gitu nih. Yang terima harus kasih Ibu. siap. Baik. Kemudian kita yang raise hand dulu nggih. Yang raise hand ini ada Mbak yang nomor 2 siapa ini? Mbak Ziadatur. Ziadatur Rizky ya. Monggo. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Bu. Ini terkait rumah pemotongan hewan, tapi lebih ke unggas, nggih, Bu. Dan juga sekaligus pelaku peternakan unggas. Karena di sini memang banyak peternakan unggas yang mana ketika di musim hujan saat ini, ketika ada suara petir, itu ayam ini unggasnya ayam sering mengalami kaget atau shock, kemudian langsung meninggal ketika ada suara petir. Nah, sebagai kebanyakan dari orang yang melihat bahwasanya ketika mengalami kematian, kemudian dilakukan pemotongan agar siap didistribusikan. Nah, itu bagaimana, Bu? Karena kan ini berbeda dengan kasusnya dengan ikan yang mati, itu kan Betul bangkainya. halal. Tapi kalau yang ini kan maksudnya sudah ke bangkai, Bu. Tapi tetap dipotong, dalam artian disembelih, kemudian dilakukan pendistribusian. Seperti Oke, itu, baik. Ibu. Baik, terima kasih Bu Ziadatur Rahmah ya. Bu Ziadatur Rizky ya. Mohon maaf ini ngapunten. Saya menyerah untuk soal ini Gi, Gi. Karena nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Aldo. Ini nanti dijawab yang Ya, bagian penyembelihan Gi, karena saya kurang ya. paham daripada nanti salah hukumnya. Tadi pertanyaannya pripun, Ibu? Saya Itu agak Pak Aldo, nanti misalnya ada ayam, itu kan ada petir J, tuh Pak. Ayam itu kena petir kan semaput tuh Pak, J, belum meninggal tapi dia. Kemudian dia belum disembelih, meninggal. kemudian dia didistribusikan. Bisa nggak sertifikat halalnya Pak?
Berarti apa namanya, setelah itu disembelih secara normal maksudnya? Nggih, dia Iya, hanya betul, pingsan Pak. lah, Oh Pak. iya. 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 Mohon izin mungkin nambahin Ibu apa? Siap, monggo. Jadi pertama kan sebetulnya kita sebagai auditor itu ada beberapa acuan untuk produk hewan sembelihan. Salah satunya adalah di Kepkaban 77 kalau nggak salah ya, atau 78 saya lupa. Di mana di situ terkait dengan panduan penyusunan SCPH untuk olahan daging, produk daging sembelihan. Nah, salah satu yang harus dipahami di dalam rangkaian untuk proses itu kan adanya aktivitas mulai dari apa SNI ya, aturan dari mulai kedatangan hewan sampai dengan terakhir. Nah, kemudian di situ juga ada proses antemortem, postmortem. Nah, ini kaitannya kan sebetulnya rangkaian proses anggap aja itu sudah sesuai ya, antemortem dan sebagainya. Cuma karena satu kondisi di mana apa namanya tiba-tiba ada satu kosmetik geledek gitu ya. Nah, kalau saya tapi nanti insya Allah saya akan coba WA akan ke Pak Yai gitu ya secara langsung. Tetapi pendapat saya adalah kalau dalam aktivitas antemortemnya pemeriksaannya itu udah oke, terus kemudian sep- ketika hewan itu maksudnya kan gini, memastikan bahwa itu eh, masih hidup, artinya betul-betul masih hidup ya. Kalau masih hidup gitu ya, terus disembelih, saya pikir mungkin masih bisa dilakukan. Tetapi yang harus dipahami juga bahwa kualitas dari daging itu tidak menimbulkan satu kondisi yang berbahaya dan sebagainya. Tapi sepanjang masih hidup, saya khawatir nih, maksudnya memastikan masih hidup karena jangan ketika misalkan kita salah dalam menjelaskan, misalkan boleh gitu ya. Saya khawatir bahwa pemeriksaan hewan hidup ataupun antemortemnya itu tidak diperhatikan. Jadi, oh ini pokoknya karena kena petir, boleh halal disembelih gitu. Padahal sebetulnya pada saat proses antemortemnya itu, dia udah mati gitu ya. Nah, maksud saya adalah eh, yang pasti bahwa ada satu aktivitas di dalam proses penyembelihan itu, di mana kita harus memeriksa betul kelayakan hewan yang akan disembelih. Sepanjang itu memenuhi, ya nggak ada masalah. Tetapi yang bahaya adalah ketika itu tidak terpenuhi, ya mungkin itu. Tetapi insya Allah saya nanti coba akan tanyakan. Begitu Ibu Lailatul mungkin sambil menyempurnakan sami-sami. Siap, baik. Terima kasih, Pak Aldo. Ya, catatannya gitu, nggih. Jadi kembali ke syarat penyembelihan tadi, nggih. Dicek dulu antemortemnya. Bukan masalah dia petir atau tidak, gitu, nggih, Pak Aldo, nggih. Selama dia masih hidup, is okay, gitu, nggih. Jadi syaratnya yang dilihat adalah antemortemnya, nggih, Bu. Matur nuwun, Pak Aldo. Karena saya belum pernah mengikuti penyembelihan halal pelatihannya, gitu, nggih. Baik. Oke, baik. Kemudian kita, gitu, nggih, Bu. Sinten, Bu? Bu siapa tadi ya? Oke, Ibu. Nggih, Terima siap. kasih atas. Jadi cek antemortemnya dulu nggih, kalau memenuhi syarat is oke, nggih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kok nggak ada raise hand-nya ya? Sudah oke kah? Oh, ada. Pak Anggara, monggo. Masih ada waktu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nggih. Ini terkait mulai banyaknya makanan kucing, Ibu, yang disertifikasi halal seperti itu. Bahasanya pernah main ke Malaysia itu, di sana concern warganya untuk makanan kucing, karena kalau nggak langsung habis, terutama yang makanan basah ya, itu kan disimpan di kulkas tuh, dan itu bercampur dengan yang apa yang kita makan atau yang kita minum dari dalam kulkas tersebut gitu. Mohon pendapatnya, dan apakah sudah pernah berpengalaman menyertifikasi perusahaan makanan kucing yang disertifikasi halal. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggara. Ini makan kucing ya. Kalau yang di Indonesia makan kucing itu manusia ya Pak? Yang gambarnya kucing maksudnya Pak. Ada kan satu Iya, ada. snack itu nggih? Snack, Yang dihasilkan itu kan bukan yang tapi itu kan bukan nggih, maksudnya kan tapi gitu. bukan itu, Bukan. bukan. Ya kalau untuk makanan kucing ini.
Bukan yang itu ya, baik siap. Untuk makanan kucing ya Pak, makanan kucing, makanan ternak, makanan sapi maupun makanan apapun ya Bapak nggih. Jadi kalau misalnya dia sudah punya sertifikat halal, nggih, selama dia belum terkontaminasi najis, ketika disimpan di dalam kulkas oke. Tapi ketika dia sudah sisa ya Pak, ya, sisa dalam artian sisa makanan tadi yang halal tadi, sisa dimakan kucing kemudian disimpan bersamaan di kulkas itu tidak diperbolehkan Bapak, oke. Karena kita tidak bisa menjamin bahwa kucing tadi tidak membawa najis. Nggih. Jadi khawatirkan adalah najisnya akhirnya. Oke, najis dan juga bahan halal pasti ada kontaminasi di sana. Tapi kalau makanan kucing tadi sudah punya sertifikat halal, makanan kucingnya itu belum dibuka, jadi belum ada kontaminasi najis, disimpan bersamaan di kulkas, jatuhnya sama dengan makanan manusia, Bapak. Sudah punya sertifikat halal, gitu, nggih. Jadi pasti halal. Tapi kalau sudah dibuka, disimpan, nah itu. Kalau ada kontaminasi najis, jatuhnya nggak bisa disimpan bareng-bareng. Oke. Jadi kalau misalnya sudah dimakan, nah kan kena air liurnya kucing, gitu, nggih. Tangannya kucing juga najis, kita nggak tahu, gitu, nggih. Jadi itu tidak bisa disimpan bersamaan dengan bahan halal. Nanti dimungkinkan adanya kontaminasi silang. Kata nggih? Ya kalau terkait perusahaan makanan kucingnya gitu Bu. Oh, Kan untuk terkait perusahaannya, nggih, sama nanti jatuhnya Bapak, dan sama dengan produk makanan dan minuman untuk manusia akhirnya. Oke. oh Jadi ya kalau karena jenengan nanti dalam karena kan memang ada yang dihasilkan makanan kucing itu dari bahannya itu ya daging selain nggih, hewan halal. jatuhnya sama Bapak. Oh, Jatuhnya nanti persyaratan semua regulasi mulai dari bahan sampai proses produk. Kalau untuk makanan minuman jatuhnya sama. Baik itu diperuntukkan untuk manusia maupun hewan, nggih. Karena nanti standarnya sama standarnya, nggih. Tidak boleh titik kritis, bahan kritis, proses pengolahan dan sebagainya jatuhnya sama. Nggih. siap. Untuk proses produk untuk Kan makanan termasuk hewan. ranah auditor halal juga ya kan Ibu ya. Kalau pengajuannya itu halal, pasti ranahnya auditor halal, Bapak. Siap. Oke, kalau nanti ada ajuan nih, Bapak, nggih, ajuan makanan ayam halal, gitu, nggih, nanti pasti ranahnya auditor halal. Siap. Tapi kalau dari segi urgensinya untuk makanan hewan sih, urgensinya masih sangat kecil, nggih, dibandingkan Iya. dengan makanan manusia seperti itu. Kalau di Tapi ketika Indonesia dapat belum. itu, nggih, ketika dapat itu Pak Anggara tetap sama kembali ke peraturan regulasi untuk makanan dan minuman halal. Siap. Gitu, nggih? Ya. Baik, terima banyak, Bu. kasih. Kemudian ini yang raise hand terakhir nggih. Di sini ada Bu Suryansyah, monggo. Maaf Bu, saya Bapak Oh, Suryansyah. Bapak, ya Allah, ngapunten. Ya, Ngapunten. nggih. Bapak Suryansyah, monggo. Nggak apa-apa Bu Kiki, ini mau nanya nih. Kita kan sebagai Putus ya? SSO, Bisa diulangi Bapak? halo, halo. Oh, saya pakai ini aja Bu ya, sebentar Bu. Nggih, monggo. Saya matikan ini dulu aja dah. Oke dah, monggo. Siap. Oke, karena sudah bisa Bapak. Udah jelas Bu. Putus ya. Halo. 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 Assalamualaikum. Halo. Udah jelas? Mau putus ya Bu ya? Silakan, saya yang terputus malah. Silakan. Oh iya Ibu. Udah jelas Bu? Sudah jelas sekarang, Pak. Silakan. Nah, ini kan kita sebagai asesor Auditor, nggih. auditor ya. Ini mengenai sertifikat Bu. Nggih. Nah, kita kan khususnya saya kan belum tahu nih yang memastikan bahwa sertifikat ini adalah asli atau tidak Bu. Nah itu trik-triknya bagaimana Bu? Mohon Oke, izin, Bu. baik. Untuk validasi Ya, bukti makasih, Bu. dokumen pendukung halal nggih, Bapak? Nggih. Oke. Bapak cukup ini nggih, saya share nggih, Bapak. Saya share sebentar. Saya share. Nggih, Bapak Ibu untuk validasi nggih dokumen pendukung halal yang di-upload oleh pelaku usaha itu sudah valid atau tidak seperti itu nggih, Bapak Ibu Ya. cukup klik BPJPH. Nggih, ini. Jadi Bapak Ibu cukup klik BPJPH, nih di bpjph.halal.go.id. Kemudian di sini Bapak Ibu masukkan nomor sertifikatnya. Oke. Oh gitu. Ketika Ya. nomor sertifikatnya ini, cek produk halal nih, ketika nomor sertifikatnya ini sudah sama nama produk dan pelaku usahanya yang digunakan, maka itu valid. Tinggal nanti ngecek di lapangan apakah betul bahan yang digunakan sama dengan daftar bahan yang sudah ditampilkan. Gitu nggih. Jadi misalnya tepung, oh ini diketik, kita contohkan satu nggih. Ini kelihatan nggak ya? Oke, kita contohkan satu nggih, ini produknya Aqua. Aduh,
0 ID 004 kecil banget ya, nggak kelihatan ya Bapak, sangat kecil sekali. Oke, ini misalnya ini ada ID-nya nggih. ID-nya adalah, aduh saya juga tidak kelihatan ini. 0041 0041 1234 61 561 70 720. Nggak ada. Sebentar, nomornya nggak kelihatan ini saya. Harus Oh, ditambahin huruf ID-nya, Bu. oh iya, nomor ID-nya. Nomor tulisannya kecil sekali ya. Bu, izin Bu. Ketik di nama Iya. produknya aja, Bu. Ya, Oke, izin Bu. tadi aja ya. Dalam nggih? Bu, mungkin di aplikasi, mungkin kan sekarang zamannya pakai barcode Bu. Bisa nggak pakai barcode begitu Bu? Dan HP kan langsung simple Bu, gitu. Oh, Mungkin Bapak kalau usulan itu aja Bu. aplikasi nanti disarankan ke BPJPH Bapak ya. Oh gitu ya, makasih Bu. Karena Iya, ini yang ya. punya aksesnya Kalau BPJPH. kadang Jadi bukan ya dari enggak, LSP kalau kita. Dari kita halaman. ngetik kan Bu, ya itu kendalanya kalau usia dan kayak saya ini kan pakai kacamata Bu. Iya, saya Kalau susah kacamata juga Bu, juga makanya. makanya. Ya, izin Nggih, gitu Bu. nanti mungkin produknya bisa dituliskan nggih Bapak. Jadi nama Nggih. produknya misalnya ini Excelso nggih. Kita tuliskan Oke, Excelso coba Bu. Robusta. Nah, ini contoh nggih, kita praktek nggih untuk Bapak Ibu auditor nggih. Excelso Robusta. Nah, ini Bapak, kita produknya saja nggih. Kita cek, oh share-nya belum di-share sama saya. Baik. Ini nggih. Jadi ini ada Excelso Robusta nggih, produk saya. Di sini Excelso Robusta nggih. Jadi produknya nanti cukup diklik Excelso Robusta yang punya mana? Oh, kita punyanya PT Santos Jaya Abadi gitu nggih. ID sertifikatnya tinggal nyocokkan. Apakah ID sertifikat yang ditampilkan tuh sama dengan yang berlaku di ini BPJPH ini? Kalau sudah berarti valid. Kalau Ya. ternyata ID-nya itu ini ternyata produksinya bukan Santos Jaya Abadi misalnya. Misalnya produksinya Abadi Santos Jaya gitu, berarti nggak valid. Ya berarti dia bukan Ya, dari ya. itu. Jadi intinya nama produk, produsen, nomor sertifikat ini semuanya harus sama. Kalau misalnya itu sama, berarti valid, valid, valid. Auditor tinggal centang, oke, 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 gitu, nggih. Itu cara Ya. untuk validasi dokumen pendukung halalnya. Mengatakan nggih Bapak? Oke, Oh, ratusan Bu. siap. Oke, Pak Aldo, makasih. ini satu pertanyaan lagi kah? Bu, boleh Ibu. Boleh, Nggih. satu nih. Monggo Pak Wildan, Ya, Bu. silakan. Ini yang mau saya tanyain, Bu, yang pertama terkait dengan bahan beras, Bu ya. Bahan apa Pak? Beras. Oh, beras, oke. Ya, beras. Ketika saya ngajuin di self declare, Bu, itu beras itu masuk ke dalam positive list, Bu. Tapi ketika pengajuan di reguler, itu masuknya ke dalam bahan yang diragukan atau yang harus ada sertifikat halal. Nah, ini gimana, Bu ya? Kok bertentangan gitu, Bu, antara pengajuan self declare dengan pengajuan yang reguler. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ini terkait dengan penambahan nama bahan, Bu ya. Nama bahan itu kan di situ ketika saya jadi penyelia itu ada yang harus dimasukkan ke dalam bahan tambahan pangan, kemudian juga bahan penolong dan lain-lain. Tapi kepada teknisnya ketika menyusun SJPH itu semuanya masuk ke dalam bahan. Cuman ada 3 aja kan, bahan, cleaning agent sama kemasan aja. Nah itu ketika kita jadi auditor, apakah kita harus menyuruh ke penyelia untuk mencantumkan BTP, bahan penolong dan lain-lain apa gimana, Bu? Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wildan, nggih. Yang pertama terkait dengan beras tadi, nggih. Statusnya seperti apa gitu, nggih. Yang satunya dia masuk yang self declare boleh gitu, nggih. Kenapa itu nggak boleh, nggih? Jadi Bapak Ibu auditor nanti semua jenis bahan mohon mengacu ke KMA, nggih. Jadi di KMA itu seperti apa dan kemudian ke regulasi pengajuan sertifikat. Nggih, jadi mungkin ada tambahan peraturan di misalnya sekarang ada 3 mekanisme pengajuan, G Bapak. Yang pertama adalah UMK yang self declare, kemudian ada UMK reguler, kemudian ada juga pengajuan reguler. Ketiga-tiganya punya mekanisme yang berbeda. Tapi untuk kriteria bahan, Pak Wildan, G, semuanya ngacu ke KMA sebenarnya Bapak. Coba dicek dulu, yang G beras itu masuk di KMA 748-944. Tak? Kalau masuk, harusnya self declare pun dia harus sertifikat halal. Harusnya Pak Wildan. Nggih. Kalau beras itu masuk di KMA 748 karena dia kan ini nggih, apa namanya melalui proses pengolahan nggih. Kalau padinya saja kan mungkin bisa nggih. Coba nanti dicek lagi nggih karena saya belum sempat mengecek nih Pak Wildan. Tapi Jadi saya kalau ngajuin lolos itu, Bu.
Ya itu Bapak. Iya, Kalau soalnya misalnya lolos atau soalnya tidak, ah, sebenarnya harusnya kembali ke regulasi Bapak. iya. Harusnya loh gini. Soalnya di Harusnya ini. soalnya di Oke. PTFP halalnya di bahannya itu sudah ada bahannya itu beras putih, beras apa itu masuk ke positive list gitu. Jadi kan kita sebagai P3H ya biar enak langsung masukin aja. Nah, itu kan pikiran kita beras itu udah positive list gitu loh. Itu Bapak. Jadi mohon nanti kembalinya auditor, nggih, itu ke regulasi. Nggih. Jadi kenapa? Mungkin saja lolos ketika ini contoh nggih Bapak. Mungkin saja dia lolos ketika itu auditornya nggak ngecek one by one, dia masuk KMA berapa. Tapi kalau auditornya ngecek berdasarkan regulasi, mungkin dia nggak masuk kan seperti itu nggih. Jadi pegangannya auditor itu bukan yang awal lolos sekarang kok nggak lolos gitu nggih. Jadi kita base-nya itu base regulasi yang berlaku. Gitu nggih. Jadi nanti mohon setiap bahan ini kita memang cek dulu statusnya, nggih, dia masuk bahan kritis atau tidak positif list atau bahan yang tadi nggak masuk yang sangat kritis, nggak masuk yang wajib SH tadi. Ya, yang sangat kritis itu wajib SH, yang positif list itu boleh tidak menggunakan dokumen pendukung atau dokumen pendukung lainnya. Yang tidak masuk atau bahan kritis nggak masuk kedua-duanya itu boleh dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya. Jadi untuk kasusnya Bapak ini ada dua pengalaman yang berbeda. Nah, harusnya nanti ngajunya di regulasi karena kan setelah masuk sini kan kita masuk ke komite fatwa nih, fatwa MUI dari pengajuannya seperti itu. Jadi memang nanti harusnya ceknya is base regulasi kalau auditor. Pegangannya itu Saklek, gimana nggih? saklek Bu ya nanti ya kalau jadi auditor Mas. Auditor harus saklek Pak, kan jenengan kan penegak hukum halal, nggih, Ya, kayak polisi gitu loh Pak, nggih. Jangan iya. sampai dinego Pak. Oh ini masuk 944, nggak apa-apa lah Pak, pernyataan konsumen saja, pernyataan produsen saja kan sudah halal. Saya nggak bisa Pak, karena Oke, kita base-nya regulasi, gitu nggih. siap, siap. Ya, untuk yang kedua tadi kamu kok sampai lupa aku ya. Yang bahannya Bu, itu kan di bahan itu kan waktu di penyelia itu kan penyusunan JPH itu harus mencantumkan kayak tadi Oke, Bu, siap. Sudah BTP paham. Sudah ingat. penolong gitu. Oke, jadi Bapak kalau untuk yang daftar waktu SJPH itu memang tidak perlu dikategorikan Bapak. Itu hanya untuk ilmunya kita saja, tahunya posisi di Oke, situ. Oke. Jadi iya. kalau di situ maka Bapak dan Ibu cukup menambahkan semua jenis bahan, mulai dari bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong. Listnya harus lengkap semuanya. Kemudian ada ini apa namanya? Ada dokumen pendukung halalnya. Jadi tidak wajib untuk mengidentifikasi oh ini bahan penolong kah, oh ini bahan tambahan kah seperti itu nggih. Tapi yang wajib adalah ada dokumen telusur halal yang ditambahkan ke setiap bahan yang diajukan. Mengaten nggih. Oke Bu, Oke, makasih. kalau misalnya penyeliannya lebih detail is oke, tapi itu bukan mandatory nggih. Jadi bukan keharusan untuk membedakan dia tambahan atau penolong, tapi yang keharusan adalah mencantumkan semua jenis bahan yang dia gunakan selama proses produksi. Mengaten nggih. Bu, makasih. Oke, baik. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup, Pak Aldo. Ini kalau memungkinkan yang di chat nanti dikirim ke saya ya. Insya Allah nanti mungkin saya bisa membantu untuk menjawab seperti itu, Pak Aldo, kalau memungkinkan, karena waktunya terbatas. Dikatakan ya, Pak Aldo. Saya kembalikan ke Pak Aldo selaku moderator. Sip. Monggo. Alhamdulillah, Ibu, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Askia, sekaligus tadi mungkin apa namanya penutup ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu Ibu sebelum nanti Ya, baik, terima kasih Pak meninggalkan Aldo. kelas. Baik, sekian dari saya, nggih, Bapak Ibu calon auditor. Nanti PowerPoint-nya akan saya share ke Pak Aldo. Saya mohon maaf Iya. apabila dalam penyampaian masih ada kesalahan. Insya Allah saya akan terus memperbaiki diri. Kemudian apabila nanti ada masukan dan juga perubahan, saya akan menerima saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh.